Belum lama ini, Cina mengambil sikap soal tarif tambahan yang diberikan kepada negara-negara pengekspor ke Amerika. Tidak hanya memberikan tarif balasan, Cina baru-baru ini memberikan ancaman kepada negara yang melakukan negosiasi tarif impor terhadap Amerika. Hal ini dilakukan mengingat tindakan tersebut berpotensi mengancam perekonomian negeri tirai bambu tersebut. Sejumlah pihak menyebut adanya blessing in disguise atas kondisi ini. Disebutkan jika memanasnya perang dagang Amerika dengan Cina justru membuka peluang yang bisa diambil oleh Indonesia. Lalu, apa saja skenario yang harus dibuat untuk bersiap-siap menyambut buah baik perang dagang ini? Apakah posisi Indonesia yang merapat ke Amerika justru akan menjadi pukulan balik dengan adanya ancaman Cina? Menghadirkan Muhammad Faisal, Direktur KOR Indonesia. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Masih membahas wafatnya pemimpin umat Katolik di seluruh dunia, Paus Fransiskus. Detik Sore kali ini menghadirkan Thomas Ulun Ismoyo, sosok yang menjadi juru bicara panitia kunjungan Paus ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Melalui dirinya, Detik Sore akan memaparkan lebih jelas bagaimana sosok Paus Fransiskus serta perannya terhadap kedamaian dunia. Simak obrolannya hanya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, untuk menutup episode kali ini, Detik Sore akan menghadirkan Firman Marihot. Sebagai ahli perencanaan keuangan, dirinya akan memaparkan potensi kelompok-kelompok kontrarian dalam peroleh keuntungan di pasar saham. Lalu, apa strategi yang bisa dicuri dari para kontrarian ini? Ikuti obrolannya di Sunset Talk di penghujung acara nanti. Ikuti terus ulasan dalam berita hangat Detikcom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula informasi menarik soal analisis pergerakan pasar saham di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Bakfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hello. Selamat sore semuanya. Selamat pagi juga buat tadi yang nonton saya di Detik Pagi. Cie, kirain mau kayak menyapa selamat pagi yang di Los Angeles. Oh iya, Amerika sekarang ini ya lagi masih pagi ya. Gue baru gitu. nonton tadi sebelum nyapa Detikers tadi. Gue lagi nonton videonya Pope alias Sri Paus Fransiskus menjawab pertanyaan seorang anak kecil. Oh, yang pertanyaan anak kecil tuh sebenarnya scary tau, karena suka ajaib kan. Nah iya, dan si anak kecil ini sulit untuk menyampaikan pertanyaan itu sampai menangis. Sampai akhirnya Bapak Paus mengajak dia untuk datang ke depan dia langsung terus kayak ngebisikin gitu sambil nangis. Dan ternyata turns out pertanyaannya adalah bokap dia baru meninggal. Bokapnya adalah seorang ateis. Oke. Terus dia khawatir apakah bokapnya atau papanya atau ayahnya itu nanti nanti bisa masuk surga apa enggak. Dia khawatir. Dia nanya ke Paus apakah bisa apa enggak. Terus jawaban Paus adalah nonton videonya di sini. Itu tahun kapan Kak, ada keterangan tahunnya nggak? Nggak ada sih, tapi kayaknya beberapa tahun silam deh harusnya. Small, how old it was the child yang nanya ke Paus? Dia kayaknya umur di bawah 10 tahun sih harusnya. Oh iya. Jawabannya adalah, Detikers, mau di-spill tadi mau gatekeeping terus kayak when it tapi comes to jawabannya kebaikan. make sense juga gitu. Bahwa kan Tuhan tuh sama dengan kayak ayah kita lah ya, bapak kita gitu. Diumpamakan seperti itu. Terus mungkin nggak terlepas dari apapun agamamu, pada akhirnya kan kepercayaan itu ya tergantung dari iman dari seorang masing-masing. Betul. Kan ya. Nah, mungkin nggak seorang ayah meninggalkan anaknya begitu saja gitu. Dia pasti akan menyelamatkan si anak ini dan akhirnya dikasih taulah ke anak itu bahwa ayahmu pasti akan baik-baik saja gitu. Dan dia semakin menangis sejak dijadinya. Iya benar. Karena dia kayak, kalau ibu aku di mana ya, karena dia udah ke depan ya, ternyata dia terpisah dengan ibunya. Oh iya benar. Kayak di mall-mall. Udah tersesat di mana-mana, giliran dia malah kehilangan ibunya gitu ya. Oh gitu, memang ya pasti selalu ya banyak lah ya momen-momen mengharukan gitu ya, yang memang ketika berjumpa dengan Paus gitu ya, terutama juga Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok yang
merakyat gitu Mhm. ya, dan kemudian juga banyak menyambangi negara-negara termasuk negara kita juga gitu ya, dan akhirnya banyak memberikan blessings gitu ya Betul. sebutannya ya, memberikan blessing secara langsung gitu. Walaupun sebetulnya kita tahu bahwa perjalanannya dari Vatikan tuh panjang, Di melelahkan, usia di yang usia yang sesenja senja itu, itu gitu ya. 88 tahun. Betul, gitu. Ini aku juga jadi kepo-kepo juga Ya. sebetulnya ya, bahwa sebenarnya kemarin perjalanan Paus ke negara-negara Asia lah ya, Mhm. untuk kunjungan apa tuh namanya, apostoliknya tuh kan Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura lah ya yang dikunjungin di September 2024 lalu. Nah akhirnya aku jadi kepoin juga, apakah sebetulnya Indonesia itu menjadi salah satu negara yang cukup sering dikunjungi. Nah Mhm. ternyata kita tuh Baru 3 baru kali. 3 kali Kak, makanya kenapa kemarin begitu Luar disambut dengan biasa. antusias yang luar biasa banget gitu, dan gak hanya oleh umat Katolik aja sebetulnya Ya. disambut dengan luar biasanya. Jadi terakhir kali sebelumnya adalah ada Paus Yohanes Paulus II di Mhm. 89. Mhm. Sebelumnya That was the very lagi last time before Paus Franciscus visit betul, Indonesia. sebelumnya lagi adalah Paus Paulus VI, itu tahun 1970. Hmm. Jadi Masih memang Soekarno tuh. Udah Soeharto ding? iya udah. Sudah Oke. gitu. Jadi ya, apa, Cukup cukup membekas ya membekas di hati lawatan Sri Paus masyarakat kemarin. Indonesia. Gitu. Dan hari ini juga terhitung masih menjadi satu hari di mana dalam 9 hari ke depan masih menjadi masa berkabung begitu ya untuk Ya. Vatikan sendiri, bendera setengah tiang berkibar di Vatikan. Dan tapi juga sudah mulai banyak nih yang menanyakan siapa selanjutnya yang akan menjadi Sri Paus selanjutnya begitu. Iya Ada iya banyak iya. sekali spekulasi di timeline media sosial kita, Iya kalau iya dilihat iya. banyak yang ngepost A, B, C, D, E, F, G. Jadi ya itu jadi salah satu perdebatan juga pada akhirnya untuk orang-orang kayak siapa pemimpin umat Katolik di dunia selanjutnya begitu. Walaupun sebetulnya kalau aku lebih mundur lagi before asking who will sit in that position gitu ya, yang akan mengisi posisi itu. Justru pertanyaan aku adalah lebih ke lalu bagaimana? Apa prosesi yang harus dilalui, yang akan dilaksanakan gitu ya, terutama di Vatikan sana juga gitu. Hari berkabung tuh biasanya diisi dengan apa ya prosesi apa saja Oke. gitu. Yang karena setahu aku juga salah satu yang aku temui adalah tempat tinggalnya Paus Franciscus jadinya disegel dulu ya untuk menandakan bahwa hari berkabung sudah dimulai gitu. Dan bahkan aku juga baru tahu ternyata boleh ya main ke rumah Paus Franciscus. Boleh. Iya itu ternyata dibuka, boleh, maksudnya boleh lihat dalamnya seperti apa tempat tinggalnya, kayak kastil gitu Kak, aku baru tahu. Dan seru aja gitu ya. Dan kalau nggak salah beliau tuh memilih tempat tinggalnya yang nggak eksklusif. If I'm not mistaken ya, correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah pernah baca juga bahwa Paus Franciscus memilih tempat tinggalnya bukan di tempat yang disediakan tadinya untuk beliau, kemudian memilih untuk tinggalnya di satu tempat yang mungkin lebih inklusif gitu sama lingkungan sekitarnya. Betul. Di salah satu hotel tanpa harusnya di Oke. Ya harusnya ada rumah khusus yang dedicate gitu ya, yang betul. Iya. Betul. Jadi memang ya menduduki posisi sebagai paus itu bukan hanya sebagai pemimpin umat Katolik sedunia aja, tapi juga sebagai pemimpin negara Vatikan gitu ya, yang tentunya juga ya pasti seharusnya juga menerima ada fasilitas untuk ya sama aja kayak kita punya presiden gitu ya, ada fasilitas yang didapatkan, ada yang seharusnya didapatkan, ada yang dari sisi pengamanan juga protokol gitu segala ya. macam gitu ya. Betul. Mungkin artinya
ketika tinggal di hotel Mhm. berarti itu akan lebih mudah dijangkau begitu ya Mas Yensa kalau Betul. buat orang-orang yang mau berkunjung. Apakah seperti itu? Karena kalau misalnya dibandingkan ke Basilika mungkin agak lebih protokoler begitu. Nah, semangat kesetaraan Betul. ya. Baik. Katanya Donald Trump mau hadir di pemakamannya Paus Fransiskus. Katanya. Dan ternyata beliau tuh baru aja ketemu sama Wakil Presiden Amerika, Jordan Vance. Hmm. Sesaat sebelum meninggalkan dunia ini tuh selama-lamanya gitu. Di hari Paskah itu Ya. sempat bertemu juga ternyata. Dan bicara soal meninggalnya Paus Fransiskus, Detikers, hari ini juga kita akan berbincang bersama perwakilan dari katedral begitu ya, untuk bercerita soal bagaimana sosok Paus Fransiskus selama memimpin umat Katolik selama lebih dari 12 tahun terakhir ini. Ya. Dan kita juga kepo ya untuk nanya-nanya soal bagaimana nanti setelah selesainya masa berkabung, kemudian konklave dimulai, dan seperti apa sosok yang diinginkan umat Katolik terhadap seorang pemimpin barunya nanti begitu. Apa Betul. saja isu-isu yang ingin dikedepankan begitu. Betul, dan terutama juga setelah kunjungannya terakhir ke Indonesia juga masih ada visi perdamaian dan kemanusiaan yang kemarin sempat dicanangkan gitu Oh iya ya. benar. Dan tentunya pasti masih akan dilanjutkan gitu. Nah, mungkin buat Detikers yang juga belum tahu sebetulnya seperti apa itu misi perdamaian dan kemanusiaan yang jadi ya diturunkan lah ya dari Paus Fransiskus juga untuk masa mendatang gitu ya. Nanti habis ini kayaknya aku mau tanya-tanya juga sekalian gitu. Bisa, banyak lah Ya. pertanyaan ajaib dari kita nanti ya. Tapi nanti Detikers. Jadi No, ajaib no. ya. Ini anyway di luar lagi hujan besar. Apakah Detikers yang nonton kita juga lagi hujan besar juga? Karena menurut aku gelapnya tuh udah dari jam 11:30 kali ya. Udah mulai gelap. Karena biasanya aku jam segitu tuh nggak pakai lampu. Karena aku buka jendela aja gitu maksudnya. Yang pasti hari ini Jakarta macet banget. Shoo. Gue mau bilang itu. Tapi beruntung Ada apa ya hari ini? Gajian ikut enggak? berkabung juga Oh iya, kayaknya. betul. Makanya kita juga warnanya hitam kan. Betul. Ini sepertinya ya. Ya masalahnya berkabungnya kan nggak di jalan kan. Atau menuju Iya kemana lagi. gitu. Iya lagi. Iya, ya, Yang kayaknya pasti nggak cuma kita doang yang ikut berkabung, Detikers, pemimpin-pemimpin negara lainnya di dunia juga ikut menyampaikan belasungkawanya terhadap kepergian Paus Fransiskus, termasuk Bapak Presiden Prabowo Subianto yang juga menyampaikan belasungkawanya lewat sebuah video yang di-share juga di sosial media. Pak Prabowo berduka atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus, yang menurut Prabowo dunia kehilangan sosok panutan perdamaian dan persaudaraan. Prabowo kemudian mengenang kunjungan Paus Fransiskus ketika ke Jakarta pada September silam. Gak cuma umat Katolik, menurut Prabowo kunjungan ini juga memberikan kesan yang mendalam untuk seluruh hati masyarakat Indonesia. Prabowo juga teringat pesan kesederhanaan dan pluralisme yang digaungkan Paus Fransiskus. Prabowo bilang sosok Paus merupakan sosok yang selalu peduli terhadap masyarakat kelas bawah dan akan selalu menjadi teladan seluruh umat. Dan juga ini dikenang pesan Paus Fransiskus untuk bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika atau kerukunan antar suku, agama di Indonesia yang walaupun berbeda-beda harus tetap satu jua negara Indonesia. Katanya, selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika akan selalu membekas di hati, kata Pak Prabowo seperti itu. Jadi Paus Fransiskus ini ternyata punya pesan juga untuk dimakamkan dengan peti kayu sederhana dan dimakamkan di luar Vatikan. Oh. Dan ini menjadi Paus pertama selama lebih dari 1 abad terakhir yang dimakamkan di luar Vatikan. Oke. Gitu Coba ya. kita dengarkan juga ya pesan-pesan dari Pak Prabowo Subianto. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan
yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Franciscus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Nah, itu tadi yang menjadi ucapan bela sungkawa dari Presiden Prabowo Subianto yang juga disampaikan lewat akun media sosial beliau ya. Betul, dan Detikers Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta juga menggelar open house untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Franciscus, dan Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengirimkan karangan bunga duka cita gitu ya, dan umat Katolik di Jakarta juga diperbolehkan untuk masuk ke area kedubes untuk berbela sungkawa bersama di sana, dimulai dari pukul 10 pagi tadi, dan sejumlah karangan bunga juga terpampang di area kedubes Vatikan juga. Selain dari Prabowo Subianto ya, presiden kita juga terus berdatangan dari warga atau masyarakat Indonesia lainnya gitu. Ya, termasuk juga banyak nih masyarakat yang ya berkunjung gitu ya ke kedubes Vatikan juga untuk menyampaikan atau berdoa bersama di sana juga. Gitu. Benar, nah ini hujan datang lagi bertepatan dengan kita menyampaikan tadi ucapan bela sungkawa dari Presiden Prabowo. Mungkin juga sebuah pertanda begitu ya, kayak mendukung ambience-nya ya jadinya ya. Jadi memang sedang berkabung nih ya masyarakat dunia gitu. Ini juga berkabung. cukup dinantikan kabarnya Detikers ketika Pak Prabowo ternyata belum memberi restu untuk para abdi negara kita untuk tinggal di IKN. Waduh. Iya ya, padahal mungkin kita sudah sempat dengar desas-desus ya. Cukup lama. Iya, desas-desus kabar burung gitu ya yang memang belum terkonfirmasi sih. Yang katanya PNS ini akan mulai dipindahkan ke IKN tuh di tahun 2025 gitu. Tapi ternyata belum akan tahun ini ya pindah ke IKN-nya gitu. Sepertinya nggak jadi tahun ini juga karena ternyata Menpan RB sampai akhir tahun 2024 masih melakukan penyesuaian gedung, perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah kementerian dan lembaga. Hal ini akhirnya memperkuat pengambilan keputusan penundaan pemindahan ASN ke IKN. Pihaknya juga sudah berkirim surat kepada KL dan pegawai ASN terkait mengenai waktu penundaan pemindahan ASN ke IKN ini. Dan dikabarkan juga bahwa PNS yang akan pindah atau dipindahkan ke IKN itu akan diseleksi ulang tahun depan. Ya. Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB ini berencana untuk melakukan seleksi ulang untuk para ASN ya yang akan dipindahkan ke IKN, dan ini seleksi ulangnya akan dilakukan pada tahun 2026 ya. Disampaikan oleh Menteri PAN-RB Ibu Rini Widiantini yang menyatakan bahwa seleksi ini perlu dilakukan mengingat dinamika keorganisasian pemerintahan ini mengalami perubahan usai pergantian presiden, dan penyeleksian ulang ini dilakukan agar kebijakan pemindahan itu sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Gitu. Jadi dijelaskan juga dalam rencana awalnya pemindahan ASN ke IKN itu direncanakan bisa dilakukan pada bulan Oktober 2024 lalu. Lalu secara ideal itu jumlah pegawai yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama tahun 2024 lalu itu sekitar 11.991
pegawai. Berdasarkan hasil penjaringan yang telah dilakukan pada kala itu, proses pertama itu ada sebanyak 179 unit eselon 1 di 38 KL yang akan dipindahkan. Kedua itu ada 91 unit eselon 1 di 29 KL. Dan ketiga ada 378 eselon 1. Terkait dengan siapa aja yang akan dipindahkan, itu akan diserahkan pada KL juga gitu. Dengan adanya perubahan besar dan pembentukan dinamika baru di pemerintahan, pemindahan ASN ke IKN ini harus diundur lagi deh. Ya, mundur dong progresnya kalau gitu. Kalau ada seleksi ulang. Iya, Ya, kalau di audisi lagi ya, disuruh iya, nyanyi lagi. hari ini kami Aku datang akan membawa nada-nada. dari segala emosi jiwa yang ada. Masalahnya emosinya kok beneran sih. Karena harus sabar. Aku yakin banyak sebenarnya yang udah nggak sabar dipindahkan ke IKN. Masa kan, sih? untuk ibu kota. Tapi banyak fasilitasnya Jabar. tahu yang didapetin sama ASN-ASN yang mau pindah ke Iya, IKN. revisi dulu tugunya. Apanya? Tugu 0 kilometer. Oh iya, Lorem sabar. Ipsumnya direvisi dulu, gak usah Direvisi pakai Lorem Ipsum. Ya, Makanya siapa sih sabar, ngerti? tenang dulu gitu. Tugu 0 kilometer aja. Kita masih Mungkin revisi dulu Pak Basuki Hadi Mulyono mau mengklarifikasi hal tersebut, langsung datang ke Detik Sore. Boleh yuk Pak? Udah lama nih kita itu menurut ngobrol. aku itu prototype. Itu tuh untuk mengecek kejelian masyarakat Indonesia. See, you saw the spot. Bagus. Oke, bagus. Masih konsentrasi gitu. Bagus. Media handlingnya bagus. Tapi kalau IKN mungkin nggak berprogres, bagaimana pemindahan ASN-nya? Justru ada satu infrastruktur yang progresnya cukup cepat, Detikers, yang ditargetkan tahun depan alias akhir Desember 2026 itu. Wow, back to the Satu dekade back lalu. to the future. Iya lagi, 2016 itu udah satu dekade yang lalu ya? Dekade yang lalu. That was- Kalau 2026, Iya. that was my first time hit this place 2016 ya. land. Oh ya, aku 2016 Lahir belum lulus awal. kuliah. Iya. Ini adalah LRT Jakarta. Nah, ini diharapkan sebetulnya kalau tadi kita mengeluh, aduh lumayan, ya bukan lumayan sih, tapi ya namanya kemacetan tuh kan mengganggu gitu ya. Dan tentunya juga merugikan dari segi Waktu, gitu ya, materi, kewarasan. tenaga, kewarasan, Nah, mental. Itu banyak ya. Banyak. Kemacetan tuh banyak banget Ya meruginya. benar. Ini diharapkan juga bisa lebih ya merecah lah ya kemacetan yang ada, mengurangi Iya, kemacetan yang ada gitu ya. Jadi dikabarkan bahwa pembangunan proyek LRT Light Rail Transit ya. Ini untuk di Jakarta fase 1B, rutenya itu adalah Velodrome Manggarai. Ya, ini udah mencapai 51,19% per Senin 21 April kemarin. Kenceng loh ini. Padahal baru mulai di awal tahun lalu. Tapi dia udah bisa setengah jadi nih sekarang. Oh ya bagus dong. Iya, Bagus, makanya aku kenceng. appreciate. Dan ini beda ya Detikers sama LRT Jabodebek. Kalau LRT Jakarta dioperasikannya sama LRT Jakarta, yaitu anak usaha BUMD Jakarta, yaitu Jakarta Propertindo alias Jakpro. Sementara LRT Jabodebek itu dioperasikan sama KAI yang dibangun sama Adikarya. Jadi beda. Rutenya juga beda karena yang Jakarta nggak tahu Eza udah pernah apa belum nih nyobain yang ini. Yang LRT Jakarta nih dari Kelapa Gading sampai Velodrome. Kayaknya belum pernah. Belum pernah kan? Ya. Aku Keretanya kalau- bagus. Soalnya Oh. buatan Korea. Ups. Jadi bagus tuh maksudnya pas langsung masuk tuh kayak annyeonghaseyo. Iya, bener. Masa sih Kak? Berasa ayu Anda ketika nyampe di situ. Jadi harus masuknya tuh kayak na Bener. gitu. Baru boleh masuk. Benar. Jadi di sana tuh untuk yang Kelapa Gading Velodrome kan masih 5 kilo tuh Ya. jalurnya. Nah nanti lanjut lagi sama yang Velodrome sampai ke Manggarai. Manggarai. Ini kalau bisa tembus sih bakal hilang itu kemacetan. Tambak, Mudah-mudahan. Manggarai, Mhm. Rawamangun tuh Betul. pakai LRT semua. Betul ya. Kita doakan semoga sesuai Sesuai dengan target ya kan. Lancar biar wargi Jakarta juga nih yang kantornya sekitaran kantornya sekitaran Manggarai ya.
nggak pusing-pusing lagi gitu, punya tambahan moda transportasi juga ya. Betul. Smart. Ayo break. Oke, kita Kita break break. dulu. Iklan. Abis ini kita balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sana. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Di Selasa sore ini Detikers, di suasana yang tentunya juga kita masih mengenang ya jasa-jasa dan kemudian juga apa-apa saja yang menginspirasi kita semua gitu ya untuk Paus Fransiskus. Ya. Dan tentunya hari ini juga seperti yang tadi kita udah mention sebelumnya, kita punya banyak pertanyaan ajaib nih ya mengenai so what's gonna happen next gitu Iya, ya. tapi juga kita pengen mengenang dulu bagaimana sosok seorang Paus Fransiskus yang ketika semasa hidupnya meninggalkan begitu banyak kenangan dan juga pesan buat kita semua begitu ya. Kita akan ngobrol banyak nih sama perwakilan dari Keuskupan Agung Jakarta. Ada Wakil Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta Romo Ulun alias Thomas Ulun Ismoyo yang berhasil kita datangkan lewat Zoom sore ini ke Detik Sore. Selamat sore Romo. Selamat sore, suara saya jelas kah? Jelas Sudah Romo? Terima Aman, kasih Romo. banyak waktunya di tengah-tengah kesibukan hari Selasa sore ini menyempatkan waktu untuk mengobrol bersama dengan kita di Detik Sore Romo. Terima kasih. Romo, kita Sama-sama. pengen dengar dong cerita dari Romo soal sosok Sri Paus begitu yang baru saja meninggalkan kita semua. Seperti apa sosok Sri Paus di mata umat Katolik, kemudian juga legasi apa yang ditinggalkan yang paling diingat sama Romo sendiri pribadi? Sosok yang penuh kejutan pertama-tama. Kejutan? Pertama-tama penuh kejutan. Ketika tahun 2013 dia terpilih sebagai paus, tidak ada yang memperhitungkannya. Gitu. Karena dia berasal dari Amerika Selatan, ya. lalu kemudian seorang Jesuit, salah satu ordo dalam gereja Katolik, tapi ternyata terpilih gitu ya. Dan kejutannya itu dibuat juga ketika langsung di hari pemilihannya, dia pakai jubah putih yang biasa, lalu kemudian menyapa umatnya dengan kata-kata selamat malam. Itu aneh sekali buat seorang paus menyapa Oh ya? umatnya dengan kata-kata selamat malam. Harusnya apa Romo? Jadi pertama-tama kan ya, dengan doa ataupun dengan yang namanya para konklav mengatakan apa, ataupun sapaan khas gereja Katolik yang ada dalam Oke. mata ibadah kita. Gitu ya. Jadi kejutan pertama-tama bagaimana dia terpilih jadi paus, dan sosok ini penuh kejutan dalam banyak hal. Gitu ya. Preferensinya, nilainya juga luar biasa. Artinya sosoknya sangat kejutan itu karena ini ya Romo ya, cair banget gitu ya, nggak seprotokol paus-paus sebelumnya mungkin ya, itu tangkapan kita Romo, seperti itu kah? Ya, salah satunya seperti itu, biar bisa kita lihat ketika dia berkunjung ke Indonesia, dia protokoler itu ya dari simplicity menghasilkan complexity gitu. Misalnya sederhana bagaimana dia tidak mau pakai mobil anti peluru, tidak mau mobil dengan kaca gelap, lalu mau mobilnya berjalan pelan sehingga dia mau kapan menentukan bisa menyapa umat. Ini antara spontanitas serta genuisitas, autentisitas yang buat saya luar biasa. Jadi protokolernya itu ya memang menyesuaikan, dalam arti protokoler itu kan mengabdi kepada sebuah kepentingan, dan kepentingannya itu yang paling penting bukan protokolernya, yang paling penting adalah kepentingannya. Di sini seorang pemimpin mau menyapa umatnya, mau dekat dengan umatnya. Demikian juga ketika dia di Roma, saya baru mendengar ketika perjumpaan dengan para uskup, pimpinan gereja Katolik wilayah-wilayah tertentu, biasanya tuh uskup dikumpulkan di ruangan, lalu kemudian paus datang dan semua orang berdiri, tepuk tangan begitu loh. Tapi enggak, Paus Fransiskus dia jalan, nenteng tas sendiri, datang ke ruangan, nyalamin mereka satu persatu, naik lift bersama-sama, lebih memposisikan diri sebagai teman. Baik. Romo, begitu. Dari kunjungan terakhir Paus ke Indonesia ini yang tentunya juga menjadi salah satu kenang-kenangan terindah juga untuk umat di Indonesia juga. Apa sebetulnya pesan terbesar yang Paus sampaikan, terutama juga untuk umat-umatnya yang ada di Indonesia gitu?
pas kunjungan bulan September yang lalu Iya. itu pesannya sederhana dirangkum dalam moto perjalanan Paus ke Indonesia, faith, fraternity, and compassion. Hmm. Jadi intisarinya adalah orang tuh beriman. Orang semakin beriman harusnya semakin bersaudara. Jadi iman tuh membuat kita hidup bisa selaras dengan saudara-saudara kita, bisa bersaudara dengan semua orang. Dan sikap bersaudara itu efeknya adalah yang namanya berbela rasa, compassion, terutama kepada saudara-saudara kita yang yang lemah, yang tersingkirkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi iman itu bukan dalam tataran hanya rohani, hubungan saya dengan Tuhan, tapi iman berbuah pada yang namanya kebaikan dalam persaudaraan dan juga dalam cinta kasih ataupun bela rasa kepada sama. Dan kemudian akhirnya Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia, dia memilih untuk datang ke gereja katedral dan juga ke Masjid Istiqlal yang punya nilai historis di Indonesia sebagai sebuah simbol yang berbicara mengenai makna kebajemukan, makna toleransi, makna persaudaraan, dan di Istiqlal dia itu mendeklarasikan bersama dengan imam besar Masjid Istiqlal, deklarasi Istiqlal yang bertuju agama meneguhkan kemanusiaan. Jadi Paus Fransiskus mengingatkan kembali sapaannya bahwa agama itu adalah untuk membuat kemanusiaan menjadi semakin baik, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kalau kepanjangan saya khotbah nanti, tapi kurang lebih seperti itu. Benar Romo, tidak seharusnya agama justru malah jadi ini ya alat untuk memecah belah antar umat begitu. Justru agama ada untuk bisa menjadi sebuah pemersatu begitu. Kalau soal ini Romo, tanpa mengurangi rasa berkabung kita atas kepergian Bapak Paus, untuk apa yang terjadi di Basilika kita pengen tahu Romo, gambarannya setelah misalnya pengumuman begitu ya, Paus meninggal dunia, apa saja rentetan acara hingga nanti akhirnya dilakukan konklav Romo biasanya? Kami masih menunggu konfirmasi resmi dari Vatikan mengenai tanggal pemakaman Paus Fransiskus. Karena pemakamannya itu kan maksimal 9 hari sejak ia wafat. Oke. Jadi mungkin paling telat dimakamkan tanggal 30, tapi ada berita bahwa dia akan dimakamkan entah hari Minggu, entah hari Sabtu, yang adalah lebih awal, alias hanya 5 hari dari masa berkabung. Di masa ritualnya sudah dijalankan, pintu kamarnya sudah di-seal itu apa ya? Digembok ya. Dikunci, lalu kemudian sudah ada deklarasi pernyataan kematiannya, juga sudah ada pernyataan deklarasi sebab kematiannya dari dokter tim Vatikan, yaitu karena stroke, lalu kemudian dalam bahasa Inggris ada gangguan pernafasan dan juga irreversible cardiac, apa istilahnya, yang kalau ada kata kardio kan lebih ke arah jantung juga. Jadi itu sudah disampaikan oleh Vatikan tadi, sebab-sebab kematiannya. Hari ini pagi ini jam 9 waktu Roma, Dewan Kardinal akan berkumpul menentukan tanggal pemakamannya. Nah, Paus Fransiskus dalam tradisi itu dimakamkan banyakkan di Basilika Santo Petrus, basilika yang terbesar, tapi sesuai wasiat dari Paus Fransiskus, dia meminta dimakamkan di Basilika Maria Maggiore. Itu ada 4 basilika utama di kota Roma. 4 yang paling besar, salah satunya adalah Basilika Maria Maggiore, Mary the Major bahasa Inggrisnya, Maria yang Agung. Dia akan dimakamkan seperti itu dengan tata cara yang amat sangat sederhana, sesuai dengan pembaharuan yang ia buat, pembaharuan mengenai tata ibadah pemakaman Paus yang dia revisi di tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya, mengenai namanya peti kayu yang amat sangat sederhana dan lain sebagainya. Karena dia mau orang memandang dia tuh bukan sebagai pemimpin yang punya power, tapi sebagai murid Tuhan. Baik. Dan orang yang berdamai. Lalu sesudah pemakaman, sehari atau sesudahnya, sampai dengan hari ke-15 sesudah kematiannya, para kardinal berkumpul akan melaksanakan konklav di Kapel Sistina. Para kardinal itu ada sekitar 200-an, tapi yang memiliki hak pilih dan yang namanya hak dipilih itu ada sekitar 120-an. Angka pastinya saya roughly sekitar 120-an. Termasuk salah satu kardinal dari Indonesia, Uskup Agung Jakarta. Juga akan ikut memilih nanti ya Romo ya? Juga akan ikut memilih dan berkesempatan untuk dipilih gitu ya. Oke, baik. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi
kita lihat kejutan apa yang akan terjadi. Kita yakin dan percaya dalam tradisi iman Kristen, tradisi kami, itu kan Roh Kudus berkarya, Tuhan berkarya melalui berbagai macam cara, juga berbagai macam kejutan. Harapannya dari saya pribadi lah semoga Paus yang akan menggantikan Paus Fransiskus juga dapat meneruskan semangat nilai-nilai yang dimiliki oleh eh, Paus Fransiskus, kemanusiaan, lalu kemudian kerendahan hati, lalu kemudian perdamaian. Dia konsisten meneruskan perdamaian tersebut juga. Jadi kurang lebih seperti itu rangkaian acaranya. Sampai yang teman-teman tahu kan pasti kan menunggu asap hitam dan asap putih gitu ya. Jadi kalau asap putih akan disampaikan Paus baru sudah terpilih. Jadi mudah-mudahan dengan semua proses acara, mudah-mudahan minggu kedua ataupun minggu pertama bulan Mei, akhir pertama bulan Mei kita sudah Sudah memiliki, ada paus baru. umat Katolik sudah memiliki paus yang baru. Oke, berarti estimasinya setelah kalau misalnya itu bisa dimulai akhir bulan ini begitu ya konklavnya, di minggu pertama atau minggu kedua konklavnya sudah selesai dan punya paus baru gitu ya Romo ya. Baik. Nah, ini juga terkait, kita yang masih, berkabung, terutama juga untuk masyarakat Jakarta gitu. Apakah, di Keuskupan Agung Jakarta atau mungkin di Katedral, Jakarta juga ada, rangkaian, kegiatan gitu untuk mengenang dan juga, ya untuk berkabung bersama, mengenang Paus Fransiskus, Romo? Hari Kamis mendatang akan ada misa yang dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Bioppo, jam 6 sore. Misa khusus requiem, misa untuk mengenangkan arwah dalam bahasa kami. Berdoa bersama-sama untuk kedamaian jiwa Paus Fransiskus dan mengenang semua kebaikannya. Jadi berdoa untuk kedamaian jiwanya dan semoga semua kebaikan yang ia buat dapat diteruskan oleh umat Katolik. Itu di gereja katedral. Lalu Keuskupan Agung Jakarta sudah merilis surat edaran kepada gereja-gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, Jakarta, Tangerang, dan Bekasi untuk mengadakan misa yang sama, perayaan Ekaristi kenangan akan arwah, juga di hari yang dan jam sama, tetap yang namanya menyesuaikan dengan kondisi paroki. Jadi ada paroki gereja yang mengadakan kemarin, ada yang mengadakan, ada yang mengatakan nanti malam ataupun besok. Tentu saya disesuaikan dengan yang namanya kondisi paroki masing-masing. Baik. Jadi kami juga mengajak dalam umat Jakarta untuk umat-umat di lingkungan, umat-umat dalam lapisan akar rumput untuk juga berdoa dengan cara yang bisa mereka pilih, devosi ataupun kegiatan doa yang bisa mereka pilih. Seperti itu. Baik Romo, dan kembali lagi bicara soal sosok Paus Fransiskus, Romo, soal kesederhanaan beliau gitu ya, yang kerap kali atau selalu menjadi sorotan utama begitu oleh banyak orang termasuk pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Boleh digambarkan nggak Romo, seperti apa sebenarnya soal kesederhanaan yang dijalankan oleh Paus Fransiskus? Mungkin bisa digambarkan harusnya dapat fasilitasnya apa, kemudian Paus memilih untuk seperti apa begitu Romo. Termasuk kemarin yang ketika datang ke Indonesia hanya pakai mobil Yang Innova doang iya, gitu sederhana gitu sangat ya, sederhana. Romo. Iya, dia menolak menggunakan mobil yang mewah. Di Vatikan dulu mobilnya itu Ford, mobil sedan kecil. Harusnya apa Kepala negara Romo? kan harusnya standarnya ya. Harusnya apa biasanya standar protokolnya? Standar protokolnya atau biasanya seperti apa Romo? Standar protokol memang ditentukan oleh Paus sendiri, tapi dia ya pasti kepala negara kan punya level tertentu untuk yang namanya mobil yang dikendarai kan. Tapi Paus memilih mobil yang sederhana, kecil, Ford. Lalu kemudian ketika dia datang ke Indonesia, dia menolak mobil-mobil yang mewah, memilih mobil yang sederhana yang digunakan oleh umat dan rakyat pada umumnya gitu ya. Kesederhanaannya misalnya pilihan mobil yang akan digunakan. Lalu bajunya sederhana, jam tangannya ketika di Indonesia kan berkunjungan, teman-teman media melihat jam tangannya seperti apa, harganya kisaran harga berapa juga kelihatan, bahkan sudah mulai dijual sesudah Paus Fransiskus pulang ke Italia, ramailah di namanya toko-toko online. Iya, sampai sold out Romo di e-commerce. Karena pengen samaan. Pada laku gitu ya mengenai jamnya. Lalu kemudian ya
Itulah pilihan kesederhanaan. Dia pakai sepatu yang sama dengan kita semua, sepatu warna hitam. Harusnya Paus tuh sepatunya entah merah, entah putih gitu ya. Banyak sederhana. Jadi buat saya itu adalah pilihan-pilihan adalah hasil sebuah yang namanya pengalaman akan Allah. Dan juga pengalaman akan Allah itu membuat dia dengan kesederhanaannya bisa dekat dengan semua orang. Jadi he is one of us gitu ya. Baik. Nggak ada bersama-sama dengan kita. Jadi kesederhanaannya luar biasa. Biar sekali lagi ke Indonesia dia mobil seperti itu, nggak mau mobil kamuflase, nggak Termasuk mau rumah mobil juga yang ya Romo ya? Rumah tempat dia tidak kediaman di tinggal di istana Basilika? kepausan. Hmm? Dia tidak tinggal di istana kepausan, ada istana kepausan di mana paus-paus bisa tinggal, tapi dia memilih namanya di apartemen Casa Santa Marta yang adalah rumah buat uskup dan biasa sekali, sederhana sekali. Jadi dia dengan gerakannya tersebut mendobrak ataupun memberikan inspirasi kepada para pemimpin, setidaknya pemimpin gereja Katolik yang kami rasa untuk yang namanya menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, dan akhirnya itu membuatnya dekat tanpa sekat dengan banyak orang. Baik, dekat dan tanpa sekat dengan banyak orang. Untuk yang selanjutnya, Romo, ini Paus Fransiskus sudah memasang standar yang cukup tinggi gitu ya soal kesederhanaan. Untuk selanjutnya, sosok seperti apa yang diinginkan sebagai pemimpin umat Katolik selanjutnya, Romo? Dari saya pribadi nih maksudnya. Dari Romo pribadi juga boleh. Kalau dari saya pribadi ya sosok yang bisa melanjutkan legacy dari Paus Fransiskus yang terus-menerus lantang menjuarakan perdamaian. Yang juga mengajak para pemimpin dunia untuk memperhatikan lingkungan hidup, bukan hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, bukan hanya mempertimbangkan kebaikan kelompoknya, tapi juga menunjukkan bagaimana alam itu ya sekarang kan bukan lagi global warming tapi global boiling. Dan Paus Fransiskus dalam 2 suratnya itu Laudato Si dan Laudato Deum juga memperjuangkan yang namanya marilah kita lihat kembali yang namanya bumi yang dalam tanda kutip dirusak oleh banyak yang namanya bisnis ataupun negara-negara yang ataupun bukan negara ya, pihak yang tidak bertanggung kegiatan jawab yang eksploratif. Gitu. Jadi saya merasa paus yang saya harapkan adalah paus yang terus menyuarakan, menggemakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian kepada alam, nilai-nilai perdamaian, option kepada yang miskin, siapapun dia, dan juga paus yang akhirnya bisa dekat dengan semua orang, baik di dalam gereja Katolik maupun keluar, pemimpin agama, dan juga pemimpin negara. Paus Fransiskus menjadi sahabat banyak orang, dia enteng, bersahabat dengan banyak orang, dan mudah-mudahan itu bisa terus dilanjutkan oleh beliau, oleh calon penggantinya. Baik, jadi legasi-legasi yang baik itu diharapkan bisa terus diteruskan gitu ya bagi seluruh umat di dunia. Romo, berarti Kardinal Ignatius saat ini sudah bertolak ke Roma kah atau seperti apa? Belum. Oke, baik. Tadi saya masih menemani dia minum teh. Baik. Ada rencana kapan gitu Romo bertolak ke Romanya? Kami masih menunggu berita dari Vatikan kapan konklaf dimulai. Seandainya konklaf dimulai hari Senin ataupun Selasa, dia akan bertolak ke Roma 2 hari sebelumnya. Oh, baik. Mungkin rencananya Sabtu ini gitu ya, ataupun hari sebelumnya. Gitu ya. Baik Romo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Romo. Terima kasih waktunya Romo, selamat sore. Terima kasih. Itu dia tadi Romo Ulun alias Thomas Ulun Ismoyo, Wakil Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta. Iya, yang menjadi ya tadi kita mengenal kembali gitu ya, mengingat kembali gitu ya legasi-legasi yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, termasuk juga prosesi atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta atau Gereja Katedral Jakarta juga gitu. Termasuk juga jadi terjawab gitu ya apa yang akan terjadi di Basilika gitu ya atau di Vatikan juga setelah kita ditinggalkan oleh Paus Fransiskus ya. Baik, kalau gitu nanti habis ini kita akan kembali lagi Detikers ya. Masih kita akan temenin juga Detikers sampai jam 5:30 sore nanti. Oke. Belum tentu. Siapa tahu kita mau lebih. Sampai Bada Isya. Habis ini Detikers kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore.
hal kecil yang lo dulu anggap remeh terus sekarang enggak. Udah mulai. Pick me banget. Gue lagi kayak, ayo dong cepet mulai, aku takut dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ditanya apakah sebetulnya apa yang dicari dalam kehidupan ini. Iya. Apakah Uang. kebahagiaan? Uang. Tapi ada lagu yang liriknya begini. Apa yang dicari orang uang. Apa Kayaknya yang uangnya bukan bagian dari- dicari orang uang, bener. Oh gitu. Apa yang dicari orang uang, pagi siang malam, uang, bukan titik-titik. Ya, oke. Tuh. Tapi bener kan? itu itu lagu apa kalau boleh tahu? Itu lagu sekolah minggu. Oh, tapi kayaknya bukan uang ya jawabannya. Beneran uang. Oh, Oh. jawabannya bukan uang. Iya kan? Maksudnya Jawabannya tergantung kadar iman masing-masing iya. orang. Dijawab masing-masing. Tergantung apa yang yang dijadikan tujuan hidup masing-masing Lo orang. setelah hidup berpuluh-puluh tahun ada ini. lagi. Setelah hidup berpuluh-puluh tahun ini, apakah lo adalah orang yang meyakini bahwa kebahagiaan itu datang ketika uang banyak atau enggak? Ini mah hitam putih banget gak? Karena kan katanya gini, semakin nambah umur tuh semakin realistis orang, berkurang kadar idealismenya. Iya. Apakah lo juga orang yang seperti itu? Enggak. Iya, kebahagiaan itu. I want it. Enggak. Ya amin sih. Kebahagiaan itu bukan cuma Soal uang. soal uang, tapi ya uang tuh bisa punya peran, bisa menjadi satu faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Jadi mending juga, punya gitu. uang tapi nggak bahagia atau bahagia tapi nggak punya uang? Bahagia dan punya uang, Nggak boleh. bahagia tapi punya uang. tetap ya, tetap harus ada uang di sana. Iyalah nih, kan maksudnya kalau punya uang itu bisa bisa menjadi satu alat untuk membagikan orang lain juga gitu kan. Kalau misalnya sedih tahu kalau misalnya pengen sedekah tapi nggak punya Nggak punya uang uang. gitu. Ih. Walaupun nggak harus menunggu kaya untuk sedekah Iya. itu. Sekecil apapun yang ada di kita, kalau kita mau bersedekah itu tetap ada kadar bahagianya. Betul. Nggak harus karena lu sedih gak bisa bantu orang. Eh. Nggak, bantu sebisa mungkin. nggak Sebisa harus mungkin, dengan bahkan materi sebenarnya semua. juga senyum itu termasuk sedekah juga Kak. Nah, senyumnya gara-gara ini ya? Uang lagi. Apa kabar sih ISG hari ini? Coba kita cek dulu, ada Udah tiga. ditutup 11 menit yang lalu loh. Masa sih? Lalu Oh, loh. iya. Coba kita cek dulu ya. Iya bener, iya. hijau. Ya, makanya lagi banyak yang senyum. Hari ini yang habis, ya tergantung yang senyum tuh yang habis kemarin serok-serok. Yang berhasil Iya. nge-gain atau malah Mhm. justru kehilangan profit. Kesempatan. Iya, atau kehilangan kesempatan untuk ya dapat profit hari ini gitu. Kalau kehilangan kesempatan momennya- nggak apa-apa, yang penting kan di depan ada dana umum. Apa tuh? Monopoli. Oh, kenapa harus dana umum? Terus apa lagi? Kesempatan. Ada- Oh, wah. Ininya Udah di- lama nggak main monopoli. Dana umum. Iya, Lebih iya. suka dapat dana umum apa kesempatan? Aku kesempatan. Sama aja, sama-sama bisa. Sama-sama bisa cabut- masuk penjara. Sama-sama bisa dapat kartu keluar penjara Sama-sama juga. bisa ditarikin pajak Betul. sama bank. Sama ini ada perusahaan air. Perusahaan Iya. air tuh Ih, paling males kena perusahaan air tahu karena dia lebih besar ininya. Kalau enggak, kali dapatnya 15.000. kalau dia enggak. Kalau orang yang punya perusahaan air itu lebih banyak punya perusahaan air daripada kita, dia akan Oh ngecas lebih ya, banyak. dia sepaket kan, ada air, ada listrik. Yo, Karena itu kalau beli rumah kan life tergantung keberuntungan sebenarnya lo bisa berhasil nggak beli rumah di petak yang di sama. Afrika, di F ya. Di F. Dan suka Belanda karena harganya paling murah. Yang murah kan yang jajanan Jakarta ya? sini, iya Jakarta, kasihan banget. Indonesia, Malaysia masih Asia-Asia Udah tuh. 2025 monopoli masih bikin Indonesia paling murah. Harimau. Itu ya. Ini juga ngomongin soal yang murah-murah juga. Di Mangga 2 banyak. Iya betul, kita disorot ya gara-gara kita menjadi salah satu, ya sebenarnya nggak kita doang sih. Banyak tahu. Defensif. Iya.
Orangnya emang denial. Nah ya. Tapi ini nih yang murah-murah juga suka thrifting nggak, Kak? Used to. Used Aku to? dulu bertahan hidup dengan cara thrifting. Oh. Beneran kayak zaman-zaman SMA, Iya, kuliah. iya. Nah itu kan belum punya uang ya, uang sendiri. Jadi kayak kalau mau beli baju baru tuh lebih banyak memilih untuk belanja di second. Kalau ya dari dulu juga Pun juga namanya kualitasnya lebih bagus daripada yang baru-baru. Iya, Anyway. iya, benar. Dan sebenarnya setiap daerah gitu ya pasti punya kayak pasar atau area thrifting yang Iya. happening banget gitu. Kalau Benar. misalnya Bandung kan punya Gede Bage Kalau gitu kan ya. Pekanbaru tuh pasar Kodim namanya. Wow, di Jagatentara, Kak. Iya Kodam. Kan namanya pasar Kodim di Oh Pekanbaru. iya. Ya maksudnya belanjanya jadi apa? Iya di Jakarta juga. Oh, Anyway dekat situ ada Deket komplek ini markas TNI. kucing. Iya. Nah, ini ada satu kejadian juga ya yang cukup viral di TikTok yang menceritakan pengalamannya belanja baju thrifting, tapi sayangnya langsung terkena penyakit kulit molluscum. Ih dia mah beli baju thrifting habis itu nggak dicuci pasti. Iya, Cuci dulu langsung kali bro. dipakai. Iya, benar. Salahnya ya di situ mungkin. Mm-mm. Tapi sebenarnya juga ini jadi pertanyaan juga, apa itu penyakit molluscum? Jadi ini sebenarnya dijelaskan oleh Dr. Ruri Diah Pamela SPDVE FINSDV BANYKASEKALI. Banyak banget. Banyak banget. Ya, ini Belajar adalah baca. SPDVEVFINSDV. maaf ya dok. Tuh hostnya cengeng. Dokter kesini deh. Kita cerita gimana perjuangan mendapatkan gelar ini. Panjang banget. Ya Jadi di luar tuh gak kayak gini deh cara penulisan gelar. Ini karena di Indonesia doang kayaknya ya. Yang gak tau deh punten ya. Iya, Punten. kayaknya ada Bisa. juga di luar juga, tapi nggak tahu. Ya oke. Dan jadi molluscum contagiosum ini adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh virus dari kelompok pox gitu. Jadi biasanya ini dicirikan dengan benjolan kecil berwarna putih atau pink, disertai dengan lekukan di tengah benjolan juga. Dan ini tuh salah satu kemungkinannya ya, itu bisa berpindah dari baju bekas ke tubuh manusia gitu ya. Jadi untuk yang punya kulit sensitif misalnya, atau mungkin yang punya hobi thrifting misalnya gitu ya, tidak dilarang sih, tapi memang harus lebih berhati-hati lagi gitu ya. Dan mungkin juga melakukan langkah-langkah preventif lah ya, biar nggak tertular penyakit kulit dari baju thrifting juga gitu ya. Menurutku juga memang untuk bahan-bahan tertentu atau jenis-jenis pakaian tertentu emang nggak bisa di thrifting gitu loh Kak. Kayaknya sih ya. Ya, Yang maksudnya- kulit gitu ya. Iya, baju dalam nggak bisa. Oh iya itu. Ada Menurut yang aku sih jual punten. Iya, Ada yang mungkin jual? ada, mungkin. pakaian dalam bekas. Iya, mungkin. Nggak Kok tahu sih. bisa? Ya, Ya Bisa. bisa. atau mungkin untuk bahan-bahan tertentu yang nggak memungkinkan untuk dicuci pakai air panas. Karena menurut aku cuci air panas tuh penting juga tuh untuk Oh iya, thrifting. bagaimana kita nge-treat barang itu sebelum kita pakai itu penting. Betul. Mungkin kalau untuk pakaian bekas karena tahu ada berita ini mungkin bisa dicek gitu ya gimana caranya menghilangkan kuman, jamur segala macam yang ada di baju bekas tuh biar bisa dijadikan layak pakai gitu sama kita. Betul gitu ya. Beralih dari yang murah-murah alias thrifting ya, sekarang kita beralih ke yang mahal-mahal Wais. alias emas yang mencapai 2 Juta rupiah. Selamat. Hadiah ditanggung sama pemenang. Siapa? Lah, hadiah. Coba, Pajak hadiah ditanggung pemenang. Coba kita lihat dulu ya. Udah nyampe akhirnya 2 juta ya setelah ada prediksi yang Iya. cukup lama. Betul. Pasti itu bakal tembus 2 juta. Selamat untuk orang-orang yang sudah menimbun emas dari mungkin pandemi. Karena emas nih mulai happening lagi sejak pandemi. Karena pas pandemi itu kan dunia kocar kacir, semua orang
beramai-ramai mengamankan asetnya, salah satunya ke emas. That's why ketika pandemi itu harga emas juga melambung jauh. Terbang tinggi bersama mimpi. Nah itu dia, bersama mimpi. Coba ya. Nah sekarang udah nembus lagi buat orang-orang yang masih ngekip dari zaman pandemi. Gue bilang sih selamat. Kasihan yang mau nikah. Oh iya, bener. teman saya juga ada yang mau nikah bulan Mei nanti dan bingung karena emas sudah tembus 2 juta per gramnya. Iya sih. Berarti mungkin karena kalau misalnya Boleh mas nggak kawin pakai tuh mas kawin? boleh, Oh boleh. boleh. Nggak Itu harus kan ada emasnya. mahar itu tuh apa saja yang disepakati. Atau misalnya disepakati maharnya nanti ketika harga emasnya udah 1,5 juta misalnya. Nah, Atau ketika udah afford untuk beli emasnya. Ada nggak kesepakatan kayak gitu? Kebetulan aku kalau belum pernah mau nikah ya. kalau mau pinjam dulu. Oh pinjem sama orang buat Enggak beli. dari ya perempuannya. emasnya Ha-ha. dipinjam. Jadi dipinjam dulu dari pihak perempuannya yang nanti harus diganti. Oh, Gitu, pokoknya jadi tetap ada nih si emasnya. Harus ya. ada, tetap ada. Karena kan sebenarnya juga setauku ya, ini correct me if I'm wrong, The Tickers, memang juga mahar tuh memang harus dihadirkan pada saat pernikahan gitu. Gak boleh bentuknya inden ya. Ya nggak boleh. Dalam bentuk seperangkat alat sholat dan inden 2 gram emas gitu. Dibayar tonight. Kan harus tunai ya. Iya, ya kan harus dihadirkan ada barangnya. Nggak boleh non tunai maksudnya. Pakai ini, Bayarnya pakai pakai kris. kris. Pakai kris yang lagi disorot sama Amerika karena Iya, kenapa sih gak boleh? Bukan gak boleh, maksudnya kenapa sih kok? kalau kita sangat dibantu sama kris ya. Iya betul. Mau jajan cilok gampang tinggal scan. Sumpah, bahkan dulu tuh seingatku ya, kris itu ada minimal payment 10.000. Oh iya? Iya Pernah ada dulu, begitu? dulu. Oh untuk beberapa merchant kayaknya. Mungkin. Dia bikin aturan sendiri. Nggak tahu mungkin pada saat awal-awal Kalau awal kris sih ada. gue yakin BI tidak mempunyai syarat seperti itu. Karena sekarang kayak yang aku tahu tuh, jadi ada salah satu mall di Bandung yang dia itu ada toilet eksklusif. Jadi harus bayar lah si Oke. toiletnya. Nah bayarnya tuh pakai kris Kris itu, ini. bayarnya 2.000 Berapa? tetap. 2.000. Mm-mm. Nah, bisa kan? Bisa. Bisa. Seingatku, karena kayaknya dulu nih zaman belum zaman awal-awal lah pokoknya. Mm. Jadi MDR atau merchant discount rate untuk masing-masing bank ini belum sama nih ketika orang pakai kris dengan nilai sekian gitu sehingga dibikin minimal kalau pakai kris tuh belanjanya harus sekian gitu. Nah sekarang udah mau jajan itu tadi 2.000 aja bisa kan Iya, sekarang. bayar toilet bisa. Bayar parkir juga sekarang pakai kris juga. Betul, Bayar apa jajan lagi? cilok juga, sumbangan ini kemarin waktu sholat. Iya. Waktu sholat Id itu jadi kan biasanya ada semacam kayak kenceleng masjid lah ya Iya. gitu. Tapi ada krisnya juga di atasnya gitu. Sama Jadi di gereja juga udah. jadi kayak sekarang memang ya aku juga tidak tahu ya bahwa uang cash tuh berapa. Kayak kita udah tidak mengingat, yang penting ada aja tuh dompet. Kita pamali kalau dompet kosong. Oh, pamali ya. Pamali harus ada isinya berapapun itu gitu. Jangan RP 0 banget gitu. Karena kalau RP 0 itu DP rumah biasanya yang dipakai jadi gimmick marketing. Pamali. Oh enggak ya. Enggak ada, terus saya Suka orang kalau DP-nya 0 mah. Iya, Tapi ini memang iya. benar lagi disorotin sama USTR ya, United States and Trade, R-nya apa ya lupa lagi. Pokoknya itulah kayak kadinnya Amerika. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia sekarang ini lebih banyak menggunakan kris dan juga ada yang namanya GPN. Mungkin karena gini ya, gue mikirnya kan kris ini kan sekarang dipakai sebagai alat pembayaran, sistem pembayaran yang memudahkan banyak orang. Iya. Tanpa harus kita dulu, kalau zaman dulu kan mungkin sebelum ada kris orang pakai debit misalnya. Betul. Gesek dulu Iya. di mesin EDC yang juga harganya nggak murah gitu. Betul. Sedangkan sekarang ketika ada kris tinggal sederhana nyetak Ngeprint stiker aja. krisnya udah Betul. bisa gitu. Nah ini nih
jadi masalah sepertinya sama si penerbit-penerbit kartu yang dulu dipakai di mesin edisi ini. Katakanlah Visa, Mastercard Mastercard, yang berasal dari DLL. negara Paman Sam, Mhm. yang mungkin juga berpengaruh terhadap bisnis mereka begitu, yang akhirnya jadi sorotan. Padahal juga sebenarnya soal bagaimana kris ini dibandingkan sama sistem pembayaran yang lain tuh juga eh, saling melengkapi sebenarnya, karena kris Mhm. ini juga cuma dipakainya kan di dalam negeri gitu. Betul, Kalaupun di, betul. di luar negeri itu hanya beberapa negara yang memang ada perjanjian settlement tertentu kan. Betul, betul, betul. Makanya ketika mungkin orang jadinya beralih dari yang pakai debit terus pakai kris, mungkin ada yang berpengaruh nih bisnisnya. Termasuk juga si GPN ini, Mhm. gerbang pembayaran nasional ini kan. Kalau dulu tuh di kartu kita ada logonya Visa mungkin atau Mhm, Mastercard Mastercard, gitu ya, sekarang GPN. Yes. Dan meskipun kartu debit di Indonesia saat ini ada logo Visanya atau Mhm. Mastercardnya, Mhm. tapi selama dia bertransaksi di Indonesia, pembayarannya tetap harus diproses melalui sistem GPN. Jadi lewat pintunya tetap GPN dan Nah. meninggalkan si sistem yang Sistem. lama. pembayaran Nah, lama. kenapa sebetulnya one of the biggest issue yang diangkat oleh US soal cara pembayaran kita di kris itu adalah mempertanyakan transparansi gitu. Apa yang maksudnya sebelah mana nggak transparannya kan? Aku pun sebetulnya- bingung soal transparansi ini. Karena mungkin gini ya, kan ketika dulu gue analogikan gini deh. Mhm. Kalau dulu kita bayar-bayar harus lapor dulu lewat servernya di luar gitu. Mhm. Siapapun penerbit kartu tersebut. Sekarang kan GPN diprosesnya di dalam negeri. Mhm. Which is yang memproses itu semuanya otoritas di dalam negeri gitu. Iya, iya, Jadi datanya di kita, bukan di Mhm. mereka. Mhm, mhm. Mungkin itu kayaknya. Jadi mereka nggak dapat datanya tuh, data transaksi keuangan di dalam negeri yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis kah atau apakah itu. Mungkin itu Iya, asumsi iya, gue iya, ya, iya, iya. yang gue tangkap. Padahal sebenarnya if you know Hmm. bagaimana kris ini bisa mempermudah segala bentuk transaksi gitu ya. Ini tuh memudahkan Asli. banget gitu. Kalau katanya BI itu cemumuh. Hah? Apa? Cemumuh. Cemumu itu apa? Iya. Cepat, mudah, murah, Murah. andal. Oh, Aman, ada andal. Oh. Cepat, mudah, murah, andal. Cemumuah. 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 Cepat, mudah, murah, Murah. andal. Aman, andal. Aman andal. Gitu ya. Kagak kayak, lucu sih tapi ya. Oke. Kayak apa warung nasi di Bandung. Cemumuh. Cemar, Cemumun. cemar ya dan cemumuah. Ih. Ngomong-ngomong cemumun, ada tau yang serem namanya mumun. Iya, zaman dulu ya. Yang warna merah itu. Ih, emang Poci. Namanya putih mumun kan. Kak? Merah kan ininya, backgroundnya. Kalau pocong Oh. pocinya tersebut. Takut dia hadir. Konon Hadirnya. katanya kalau namanya disebut hadir. Yeah. Ya. Ya mudah-mudahan tidak menjadi satu celah untuk negara kita diserang lagi nih ya. Perkara cara pembayaran yang berbeda gitu. Mudah-mudahan ditemukan titik temu negosiasi yang baik untuk semuanya. Karena kalau sampai kris misalnya dipersulit, kita udah mudah banget dengan adanya kris Enak ini. Sorry banget. banget. Mau bayar apa-apa juga pemilihan menggunakan kris, tinggal scan. Gampang Iya, banget. Belum lagi Mana juga. gratis lagi. Nah itu dia. Jadi nggak memberikan beban kepada tenant, Ya. nggak memberikan beban juga sama kita yang membayar juga. Kemudian Benar. juga nggak ada minimal transaksinya harus berapa. Benar. Kemudian ya dari jenis-jenis transaksinya dari mulai jajan di pinggir jalan mungkin ya, sampai beli tiket konser juga ya. Benar. Ngomongin juga soal ini permusikan juga udah lihat jersey-nya Reality Club belum? Belum. Bagus banget. Lebih bagus mana merch-nya. dari jersey-nya Hindia? Hindia juga bagus. Coba gue lihat. Kenapa sih harus compare-compare gitu kan jadi bagus juga. Masa sih? Dia tuh kayak klub apa ya yang garis-garis tapi it's black and pink. Terus kita ada tulisan Oh. Reality Clubnya. Bagus. Enggak bagus kok. Reality Club. Tapi
functional Kak, karena dia jersey. Jadi Ini buat kamu main bisa slow pitch ini mah jersinya. ya terserah mau main badminton juga nggak ada yang larang selama beli original dari Kita undang dia. Realty Club apa ke sini? Boleh. Boleh. Catat ya Gun. Terus kata dia kayak more like your reality Chen. Ya udah oke, kita break dulu, habis ini kita balik lagi. Oke. Dah. Murah untuk mengobati trauma dia di masa lampau yang nggak bisa beli barang itu. Ada yang lagi ada yang lagi memberikan benang merah soal when life gives you tangerine and the school of life gitu ya. Mencoba cocok logi ya. Mengelaborasi, Iya. cocok logi juga. Karena kayaknya salah satu yang bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita adalah ketika kita kebanyakan self rewarding deh kayaknya. Ya kebanyakan ngasih self Yang namanya reward. kebanyakan tuh emang salah sih. Iya kan. Harus yang sedang-sedang saja. Dikit-dikit check out. Ya. Dikit-dikit ya udahlah, this is for my sanity, beli. Dikit-dikit ke luar negeri. Pengen kabur ya. Iya kan, keluar Iya. mending kalau pengen kabur kan kerja, kalau keluar negerinya liburan doang. Enggak dong sih, saya liburan terus. Nah, Tapi kayaknya agak sulit untuk memberikan self reward untuk Indonesia saat ini di tengah himpitan mantap. kepungan dua negara adidaya, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia saat ini, yaitu Amerika dan China. Ya mau nggak mau kita terkena imbasnya gitu ya, dan bukan ya jelas ketika ada dua negara yang berperang kayaknya agak sulit ya, berperang dagang gitu, kayaknya agak sulit juga untuk mencari celahnya to win this, atau mungkin mencari kesempatan untuk apa ya, cari cuan di tengah-tengah ini gitu. Ya. Karena justru lebih banyak apa ya, ruginya di kita lah gitu, yang berada di antara gitu dua negara Raksasa besar ini ini ya. gitu. And it's getting more complicated sampai hari ini, makanya kita pengen ngobrolin lagi bagaimana posisi Indonesia setelah semakin memanasnya perang antara Amerika dan China dalam soal dagang gitu ya. Kita akan ngobrol bareng sama ahlinya. Kali ini ada Pak Muhammad Faisal dari Core Indonesia untuk ngobrolin itu semua. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Pak Pak Faisal, kita belum dengar suara Betul. indahnya. Bolehkah di unmute dulu? Mungkin belum ter-unmute. Oh, Udah, Selamat udah. sore. There Halo, you go. selamat sore. Selamat sore, Pak. Bapak. Apa Oke. kabar? ya. Selamat sore, Mbak. Mas. Pak Faisal, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di sini. Kita butuh pencerahan nih Pak Faisal. Ini sekarang kan tim The Magnificent Seven sedang berada di Amerika untuk melakukan negosiasi gitu Pak Faisal. Para wakil pemerintah untuk berdiskusi dengan Amerika bagaimana nih nanti pada akhirnya hubungan dagang kita, bagaimana soal tarif dan segala macam yang saat ini sedang menghimpit. Tapi in a way di tengah negosiasi tersebut rasa-rasanya Indonesia juga sedang dalam posisi yang agak dilematis gitu Pak, karena ada tekanan juga dari pihak satunya lagi, yaitu China, terhadap negara-negara yang saat ini mungkin sedang melakukan negosiasi dengan Amerika. Sekarang tuh posisinya kayak apa sih Pak? Kalau bisa dilihat dari kacamata ekonomi dan dianalogikan lebih sederhana gitu Pak ke kita Pak. Posisi, kalau kita melihat dari bagaimana ketergantungan China terhadap Amerika dan Amerika terhadap China, ini sebetulnya dua ini, Amerika itu adalah negara importir paling besar di dunia, China eksportir paling besar di dunia, dan selama ini kedua-duanya itu harus perdagangan kedua negara itu yang paling besar di global ya. Nah sehingga ketika ada simply sebetulnya ketika kita ikuti perkembangan terakhir, tarifnya itu kan tidak sampai 240 sekian persen.
Jadi tarif di atas 100% yang diberlakukan baik oleh China terhadap Amerika maupun Amerika terhadap China ini pada dasarnya sebetulnya sudah mengkat secara hampir sebagian besar kalau saya begitu, kalau tidak ingin mengatakan semuanya ya, semua barang-barang dari kedua belah negara gitu ya. Nah jadi itu hubungan dagang lah istilahnya. Baik. Nah pertanyaannya adalah bagaimana posisi Amerika dengan posisi seperti itu dan bagaimana posisi China. China kalau kita melihat bagaimana ekspansi daripada perdagangan dia, sebetulnya punya opsi yang banyak selain Amerika, karena China ini punya mitra dagang besar dengan negara-negara yang lain. Artinya negara-negara lain itu mostly mitra dagang terbesarnya adalah ke China daripada ke Amerika. Jadi ketika sudah cut dengan Amerika, mereka punya jalan lain itu lebih banyak daripada Amerika mencari negara-negara yang lain, gitu ya. Jadi dalam hal ini Apalagi China punya posisi tawar yang lebih tinggi gitu Pak, maksudnya? dari perdagangan saja, ya. Baik. Nah, tapi kita juga paham bahwa perang ini sebetulnya bukan hanya perang tarif satu, tapi juga perang non tarif. Kalau kita lihat perdagangannya, bahkan bukan hanya perdagangan, ya. Sebetulnya ini adalah perang hegemoni, gitu ya. Perang hegemoni antara Amerika dengan China, yang artinya ini sudah ranahnya tuh bukan hanya ekonomi, tapi juga geopolitik, ya. Dan ini sampai kepada juga kaitannya ke penguasaan teknologi sebetulnya itu ya. Nah jadi ini kalau kita lihat lebih dalam sebetulnya dimensinya lebih luas daripada sekedar tarif, apalagi tarif resiprok. Nah sehingga dalam konteks ini kita juga melihatnya termasuk tim negosiasi yang Indonesia di sana juga melihatnya tentu saja harus lebih luas ya, bukan hanya kalkulasinya itu bukan bagaimana kalau kita nurunkan tarif, kemudian kita dapat apa nanti, nah bukan hanya sekedar itu, nah tapi juga melihat lebih luas daripada negosiasi kaitannya dengan tarif, tapi di luar itu juga ada non tarif, ada investasi, dan bagaimana satu lagi ya, karena sekarang juga yang mengeluarkan ancaman bukan hanya Amerika tapi juga China, nah kita juga perlu kalkulasi dengan China karena kita itu secara keterkaitan dagang dengan China lebih besar tentu saja dibandingkan dengan Amerika. Walaupun kalau ekspornya kita memang sekarang dengan Amerika itu sebetulnya lebih banyak dibandingkan impor kita dengan Amerika. Jadi Amerika itu adalah selama ini sumber surplus perdagangan kita. Nah, sementara dengan China kita memang banyak selalu kita negatif, impor ya sebetulnya ya. Dan mostly kita defisit di situ gitu. Tapi impornya ini pun sekarang dengan China bukan hanya dengan barang-barang konsumsi tapi juga barang-barang produksi karena banyak industri di tanah air itu membutuhkan bahan baku dan bahan penolong yang lebih efisien dari China. Jadi artinya berkaitan bukan hanya untuk aktivitas konsumsi saja, tapi juga aktivitas produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan di tanah air. Nah, dalam kondisi seperti itu, nah tentu saja kita harus lebih cermat, lebih cerdas untuk melihat bukan hanya mengantisipasi ancaman daripada Amerika, gitu ya, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan China. Nah ini yang menarik harus dimainkan oleh Indonesia, pemerintah pada umumnya, dan khususnya kalau kita melihat tim negosiasi ya, siapa nanti yang akan maju ke Amerika, ini juga harus punya standpoint, apa yang kita bisa kasih, apa yang kita tidak bisa kasih, ya hal-hal yang sensitif, dan kalau kita minta, nah kita udah jelas kita mintanya yang mana gitu. Sebetulnya posisi Indonesia yang ya belum tahu sih apakah menentukan untuk menjadi tetap netral, tapi sepertinya kemungkinan itu juga cukup besar kalau Indonesia pengen tetap netral dan tetap cuan gitu. Itu ada kemungkinannya nggak sih atau seperti apa proyeksi ke depan, Pak? Kalau kemungkinan cuan, ya ini sebetulnya ada beberapa aspek yang selama ini juga dimention atau diharapkan oleh Indonesia. Satu misalnya ketika sekarang perang antara China dengan Amerika itu sudah sedemikian besar magnitudenya dibandingkan dengan periode pertama Trump dulu ya. Nah pada periode pertama Trump ini kan sebetulnya ketika perang dagang juga dengan tingkat yang intensitasnya lebih kecil sebetulnya dibandingkan dengan sekarang, ada para pelaku industri investor itu sebetulnya udah ingin keluar daripada China karena konsekuensi terbatasnya akses mereka untuk bisa masuk ke Amerika seandainya dia masih berproduksi di China.
Nah, Mhm. apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Jadi artinya mestinya dorongan untuk melakukan itu, logikanya itu menjadi lebih besar. Jadi artinya bagi Indonesia, kalau bisa menangkap potensi peluang relokasi industri ke luar China yang bisa jadi lebih besar pada saat sekarang, nah Hmm. itu sebetulnya artinya adalah cuan, gitu ya. Hmm. Nah lalu yang kedua juga dalam kondisi di mana berarti sekarang ini kita perlu juga melihat bagaimana kita bisa ambil cuan misalkan dari trade-nya sendiri ya. Dalam kondisi seperti sekarang berarti kan kalau inflasi meningkat, tapi di sisi yang lain dengan adanya trade diversions mungkin ada beberapa sebetulnya komoditas-komoditas yang kita bisa tawarkan untuk bisa kita mendapatkan katakanlah misalkan kalau di industri bahan baku yang lebih murah atau energi yang lebih murah misalkan begitu. Nah itu kita bisa mainkan sebetulnya asalkan jeli untuk membaca gitu ya antara kedua negara, terutama antara kedua negara yang bertikai ini. Sebut saja misalnya begini, gitu ya, kalau kita misalkan pada saat sekarang itu bisa melihat potensi ada beberapa bahan-bahan atau komoditas dari Amerika yang kita, karena kan mereka ingin supaya kita mengimpor lebih banyak sebetulnya ya. Nah kalau kita bisa melihat celah impor mana yang sebetulnya kita bisa butuhkan, yang memang kita butuhkan dan tidak ada substitusi Ini di dari tanah Amerika air. ya Pak? Nah dari Amerika Ya. misalnya ya. Nah ini kita bisa mendapatkan itu dengan mungkin ya jadinya dengan harga yang lebih murah ya untuk bisa kita pakai untuk berproduksi menghasilkan sesuatu yang produk jadi yang lebih kompetitif sebetulnya. Nah jadi misalkan begini saya ambil contoh saja ini tentu saja perlu di-scrutinize lebih jauh ya. Kita punya industri tekstil dan produk tekstil yang cukup lengkap rantainya dari hulu sampai hilir ya. Tapi kita tahu produksi industri tekstil produk tekstil itu sebagian besar kan bahan bakunya dari kapas dan kita tidak produksi kapas kan kita negara tropis. Nah sementara di negara-negara seperti Amerika dia memproduksi kapas yang artinya kalau kita bisa melakukan satu deal untuk bisa katakanlah mengimpor lebih banyak kapas untuk kebutuhan industri tekstil produk tekstil di tanah air. Nah kita bisa menghasilkan mestinya produk-produk setengah jadi dan juga jadi yang lebih murah atau dengan masukan bahan baku kapas dari Amerika. Baik. Ya, itu yang salah satu yang kita bisa tawarkan kita impor untuk bisa kita dapat cuan produk jadi yang lebih nilai tambahnya lebih besar, harganya lebih murah, lebih kompetitif. Baik. Pak Faisal kalau bicara soal negosiasi tarif tadi, kan sekarang pemerintah mau mencoba meresolusi isu ini dengan menyeimbangkan neraca dagang kita ya Pak ya, yang minus 18 miliar USD itu. Dan sejauh ini info yang saya dapat sendiri, kan pemerintah kemungkinan akan menambah impor dari produk-produk pertanian seperti gandum dan juga kedelai begitu untuk bisa menyeimbangkan neraca dagang itu Pak, yang paling besar katanya. Dan mestinya itu nggak mengganggu industri dalam negeri gitu Pak. Katakanlah persoalan itu selesai Pak, tapi kan sekarang muncul lagi hambatan-hambatan non tarif lainnya gitu, bahkan keris juga disinggung-singgung, GPN disinggung-singgung, bahkan Mangga 2 juga disinggung-singgung. Ya betul. Kayak diserang terus gitu rasanya. Betul, makanya oleh karena itu kita kan perlu mengukur dulu nih tingkat kekuatan dan keperluan kita untuk bernegosiasi dengan Amerika itu seperti apa. Karena pihak yang kita hadapi ini kan banyak maunya dan dalam posisi menurut paling tidak menurut pandangan mereka punya bargaining position lebih tinggi. Mereka istilahnya negara lain itu lebih butuh Amerika daripada Amerika butuh negara lain sehingga dengan gampang bisa mendikte gitulah ya. Nah artinya apapun bernego dengan pihak yang seperti itu akan tough, akan susah, akan banyak maunya. Nah pertanyaannya apakah kita betul-betul desperate sangat membutuhkan approval gitu ya dari mereka untuk mendapatkan akses cuan yang lebih tinggi gitu ya, ataukah tidak gitu ya. Karena kalau dalam posisi seperti tadi banyak maunya, jangan-jangan kita ruginya lebih banyak nih gitu daripada cuan yang kita peroleh gitu. Nah dalam kaitannya dengan ini sebetulnya Indonesia itu secara total ya, saya tidak melihat dari komoditas per komoditas sekarang. Secara total perdagangan kita dengan Amerika itu tujuan ekspor ke Amerika itu proporsi share terhadap total ekspor kita hanya 10%. Artinya dibandingkan negara-negara tetangga peer countries kita, sebut saja Malaysia itu 13%,
Cina itu mungkin sekitar 15%-an gitu ya. Jepang yang lebih tinggi itu misalkan Jepang 20%, Vietnam 27%. Jadi semuanya itu rata-rata lebih tinggi ketergantungan terhadap pasar Amerika dibandingkan kita. Nah, jadi artinya kita dibandingkan negara-negara lain itu sebetulnya urgensi untuk nego itu sebetulnya tidak terlalu besar sebetulnya, gitu semestinya. Itu menempatkan diri dulu seperti itu gitu ya. Bicara Jadi soal artinya tarif gini, Pak ya. bicara soal yang persen tadi itu adalah share Iya, atau iya, ketergantungan iya. ekspor kita terhadap Amerika gitu. Yang Jadi akan maksud saya berimplikasi untuk terhadap tarif gitu maksudnya. yang akan berimplikasi terhadap sejauh mana kita mau nego. Ya, sejauh mana mau kita kasih, sejauh mana kita mau mendapatkan cuan itu. Nah, karena misalkan gini tadi ya, kalau kita bandingkan dengan Vietnam itu ketergantungannya 27%. Kita cuma 10%. Iya. Vietnam berani menawarkan misalkan sampai minta dong zero tarif, asal kita kasih saya kasih Amerika zero tarif asalkan Amerika juga sama reciprocal juga zero tarif kasih ke kita. Nah, tapi itu pun itu dalam posisi Vietnam itu lebih membutuhkan Amerika dibandingkan kita membutuhkan Amerika ya. Nah, dari share tadi, ekspor tadi. Nah, dalam posisi seperti itu pun yang ditawarkan oleh Vietnam kan Amerika tidak mau, gitu ya. Nah, artinya kita mestinya sudah bisa membaca gitu. Untuk negara seperti Vietnam yang lebih membutuhkan Amerika dengan menawarkan begitu saja ditolak. Nah, jadi artinya perlu ada skenario ya kalau kemudian dalam setiap yang ditawarkan oleh Indonesia Amerika mengatakan it's still not enough ya. Nah, kita jangan sampai kemudian mengasih fasilitas terlalu banyak yang berakibat kita akhirnya terlalu banyak rugi. Kita at some point harus bilang tidak, oh this is it. Artinya kita jadi ini harus sudah punya sampai stance kelewatan gitu, stance ya, bahwa ini kita sudah terlalu berlebihan, mana yang kita masih bisa tolerir gitu ya. Nah, pada saat sampai pada poin di mana sudah terlalu banyak yang diminta, yang menurut kita ini akan sudah terlalu banyak ruginya nih. Kita harus bisa untuk mencari skenario berikutnya. Artinya tidak sampai pada kesepakatan, kita mencari jalan keluar yang lain. Itu yang tidak harus mengharapkan tadi penurunan tarif dari Amerika begitu. Tapi gampang nggak Pak mencari pengganti 10% ekspor ke US ini, gampang nggak Pak? Di tengah kondisi sekarang yang pelik ini. Tidak ada yang gampang. Ya, tidak ada yang gampang. Tapi ini maksudnya adalah bukan masalah bukan hanya masalah gampang atau tidak cari yang ganti 10%-nya. Tapi apakah kita mau membayar lebih, menerima kerugian lebih dibandingkan harapan tadi mendapatkan tarif yang lebih rendah, yang itu juga susah untuk didapatkan karena mereka sangat-sangat difficult gitu ya dalam memberikan fasilitas itu gitu. Artinya ketika saat ini negosiasi sedang berlangsung juga mesti harus ditimbang-timbang juga nih Pak ya, negosiasi seperti apa yang kita buka. Karena di waktu yang bersamaan juga China juga sedang memberikan alarm gitu untuk negara-negara yang sedang bernegosiasi ini. Kita mempertimbangkan itu. Gitu. Mana yang lebih harus didulukan Pak? Nah, ini sekali lagi kita nggak bisa bilang karena Cina dulu dibandingkan Amerika. Karena ini tergantung strategi detailnya, maksud saya gitu. Nah, dengan China kita bermain detailnya tuh di mananya, dengan Amerika di mananya. Jadi jangan sampai kemudian at some point kita memberikan terlalu banyak ke Amerika yang berdampak pada China jadinya memberikan hukuman yang lebih besar pada kita gitu. Jadinya akan jadi rugi. Nah, jadi ini yang kita harus melihat secara lebih jeli detailnya gitu. Tidak bisa ambil misalkan kita harus dulukan China dibandingkan dengan Amerika atau tunggu dulu atau sebaliknya gitu ya. Oke, jadi kita masih tetap terus juga menantikan gitu ya, seperti apa negosiasi ini akan berlangsung gitu ya. Dan memang ketika sikap kita menyatakan ingin netral juga pada akhirnya juga memang ada kepentingan-kepentingan yang memang harus kita garis bawahi juga terhadap masing-masing negara yang sedang berperang ini ya Pak Faisal ya. Pak Faisal mungkin Betul satu sekali. lagi Pak Faisal soal narasi Indonesia saat ini sedang membawa narasi akan melakukan hilirisasi, kemudian swasembada, pangan, energi di tengah situasi yang saat ini cukup chaos gitu Pak Faisal. Masih realistiskah target ini Pak Faisal? Atau justru kalau masih dibawa bakal jadi beban? Nah, itulah yang saya katakan tadi. Makanya detailsnya memang perlu diperhatikan. Jangan sampai justru kontradiktori. Kita ingin misalkan dorong hilirisasi.
sudah ada kebijakan-kebijakan yang mendorong hilirisasi, termasuk diantaranya TKDN itu juga ada kaitannya juga dengan industrialisasi ya yang di seluruh Amerika. Yeah. Nah kemudian dari sisi keuangannya juga kita sudah menggalang GPN KRIS itu sebetulnya untuk mendukung juga kemandirian publik. Nah jadi kalau kemudian kita ingin hilirisasi ini kan tidak bisa dibangun dalam waktu hanya 1-2 tahun. Jadi itu panjang. Kalau ada kepastian, memberikan kepastian juga investasi bagi investor. Artinya nanti dalam poin-poin negosiasi kita dengan Amerika, ya, ketika mereka bisa meminta satu poin yang justru bertolak belakang terhadap hilirisasi, ini kan justru jadi justru bukan cuan yang kita dapat. Jadi kita merugikan diri kita sendiri. Kalau ditanya apa kemudian hilirisasi itu masih bisa dilakukan, ya masih bisa menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, apalagi kalau kita berbicara hilirisasi kan bukan hanya dengan Amerika, walaupun banyak produk-produk dari industri hilir, katakanlah misalnya kalau kita ingin berharap produk-produk turunan nikel kita, baik itu baterai atau nanti sampai kita sampai ke parts yang juga itu dijual di Amerika. Nah dengan kebijakan ini kan berarti itu sementara tertutup tuh peluang itu ya. Nah kita masih bisa melihat hilirisasi di yang lain. Satu diversifikasi atau alternatif negara yang lain atau komoditas yang lain, kan karena yang didorong kan bukan hanya nikel ya, tapi juga produk tambang yang lain. Kemudian ada juga produk pertanian dan perkebunan yang itu juga memang perlu didorong nilai tambahnya menurut saya, dan itu perlu terus dikembangkan secara konsisten gitu ya, kita bisa menuai hasilnya gitu ya. Baik. Jadi masih cukup realistis untuk bisa terus dibawa itu ya, meskipun dengan kondisi ya. seperti sekarang. Masih. Siap, Pak Faisal. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Mas, sama-sama Mbak. Iya, semoga nanti kita bisa lanjut lagi nih karena memang waktunya sangat terbatas. Benar, tapi ini masih kebetulan panjang masih ada sebenarnya 27 daftar pertanyaan lagi sih Pak. Coba kita harus pisah dulu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Faisal. Terima kasih banyak. Selamat sore. Boleh. Terima kasih Selamat banyak. Selamat sore. Selamat sore ya. Itu tadi dia Bapak Muhammad Faisal, Direktur Core Indonesia ya. Dan beralih dari dunia perekonomian ya kan, sekarang kita menuju ke dunia pertrafikan. tipu-tipu. Dunia tipu. Enggak dong. Ini gak ada tipu-tipunya karena dilaporkan secara real time. Real. Nah ini mungkin apakah di belahan Jakarta yang lain juga lagi mendukung melownya kita gitu dengan hujan yang ada. Makanya kita mau cari tahu langsung ya. Ada yang baru nih. Kita akan langsung menyapa Brigadir Rizka. Sekalian kita kenalan juga ya sama Brigadir Rizka ya. Selamat sore. Beli kemiri di belakang gereja. Cakep. Ya udah, ditunda dulu lanjutannya. Beli kemiri di belakang gereja. Jauh. Gereja mana dulu? Kalau dekat belum bisa tentu, juga. tergantung. Oke, Beli kemiri di belakang gereja. Cakep. Halo Brigadir Rizka. Ya, walaupun gak nyambung Halo banget ya. rekan-rekan di studio. Selamat sore. Selamat datang di Detik Sore. Selamat sore. Ini kita baru ya ketemu Brigadir Rizka, bener Kayaknya ya? iya deh ya, Iya nggak baru sih? pertemuan pertama Baru. ya. Ih, salam Oh, kenal baru. Brigadir Rizka. Aku Justin Timberlake. Dan aku aku adalah Anak gembala, bukan ya? pikiran lah. Brigadir Rizka, ini bakal for Ya? good kan? Di Detik Sore jangan ini ya, hilang timbul ya kayak Gemini. Idih. Brigadir Rizka zodiaknya apa nih kalau boleh tahu? Iya, apa dodaknya? Aku approve. Aquarius. Oh alah, Ya. pantesan sore-sore di luar ya soalnya tahan air. Bener, iya. Ternyata Pantesan tidak takut tidak sama air ya. takut sama cipratan air ya. Tapi kayaknya nggak hujan ya atau baru selesai hujan Baru ya? selesai kayaknya, ada genangan sedikit di sana. Baru selesai. Iya selesai, kan? oke. Brigadir Rizka, silakan deh, kita udah gak sabar dengerin suara Brigadir Rizka untuk melaporkan kondisi terkini dari mana tuh? Coba kita saksikan. Silakan. Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat sore Detikers. Sore ini saya sudah berada di kawasan Cawang UPI, Jakarta Timur, yang mana bisa kita saksikan bersama. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini saat ini mulai terpantau normal setelah diguyurnya hujan.
Dan kondisi arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan lurus ke Jatinegara maupun berbelok ke kiri menuju ke Pancoran dan berbelok ke kanan menuju ke Halim ataupun Tol Cikampek. Begitupun dari arah sebaliknya saat ini terpantau ramai. Perambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja. Kami ingatkan untuk para pengendara agar mengantisipasi angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sepanjang kawasan ini. Selanjutnya lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Halim ataupun menuju ke gerbang Tol Cikampek ataupun arah sebaliknya. Pada sore hari ini juga masih dalam keadaan kondusif lancar. Antisipasi peningkatan jumlah kendaraan juga sudah mulai nampak dan akan terus terjadi seiring dengan jam pulang perkantoran. Tidak lupa juga kami ingatkan bahwa kawasan ini termasuk ke dalam kawasan ganjil genap. Untuk itu pastikan plat nomor kendaraan Anda sesuai dengan tanggal genap hari ini. Saat ini pun juga sudah ada petugas yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas. Berikutnya bagi Anda yang melintas di kawasan ini, kami ingatkan juga untuk tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai jalur Anda, terutama bagi kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Cililitan. Dan juga mengingat kondisi jalan licin pasca diguyur hujan, kami menghimbau kepada para pengendara agar berhati-hati, serta bagi para pengendara roda 2 khususnya, kami ingatkan dan sarankan agar tidak menggunakan jas hujan yang berbentuk ponco, serta tidak berteduh di bawah jembatan karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya, serta juga akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya untuk informasi lalu lintas selengkapnya tentunya kami pun juga siap untuk melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Cawang UPI. Selanjutnya kembali ke rekan kami di studio, silahkan. Makasih. Metik sirih di Jagakarsa. Terima kasih Brigadir Rizka. Cakep. Namanya juga dadakan ya. Semuanya. Brigadir Rizka belum berpisah kita. Kita tuh punya tradisi. Ini namanya MOS, masa orientasi siswa. Masa orientasi Siswa kehidupan. Waduh, Masa jadi orientasi. siswa detikers kita ya. Iya benar. Brigadir Rizka kalau misalnya ada yang baru bergabung sama Detik Sore, kita selalu minta pantun dong. Pasti Brigadir Rizka udah Aduh, denger nih sulit. dari teman-teman NTMC yang lain kan. Gua kira disuruh nyanyi. Kalau nggak Nyanyi pantun, aja. nyanyi. Tapi kayaknya Brigadir Rizka jago deh kalau nyanyi juga. Atau Gurindam 12 juga boleh. Ini repot banget. Contoh. Aduh ya ampun. Gimana? Pilih yang mana? Nyanyi Nyanyi atau apa ya? pantun? Kita- pantun? Hmm, Nyanyi aja deh, kayak seru deh nyanyi. Nyanyi ini nih. Sepertinya sama. Tatapan matanya jangan. sesiang. Oh, jangan. Jangan nyanyi deh, jangan nyanyi. Aduh, Oh ya udah, takut banget. pantun, Oke, kalau gitu pantun split. kalau gitu. Duh, Kita jangan. punya waktu sampai 1 jam ke depan. Oke. Kenapa sih harus sebanyak banget waktunya? Gak bisa dipersingkat aja gitu. Ubur-ubur ikan lele. Brigadir Rizka lanjutin. Cakep. Brigadir Rizka lanjutin. Lanjutin. Ada yang Tak ketawa. kenal maka tak sayang, Le. Oh, iya. Salam kenal Brigadir Rizka. Semoga sayang selalu. Ditepuk tanganin sama teman-teman Dadah. yang Terima lain. kasih Sayang banyak. ya. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Salam presisi. Sama presisi. Iya. Itu tadi dia ya baru berjumpa. Iya. Perjumpaan pertama dengan Brigadir Rizka juga. Kita nggak tahu ya, excitementnya akankah sebesar itu Bertahan di bertahan episode lama. selanjutnya. Semoga iya. Semoga yes, Biar amin. semangatnya sama juga ya. Mau kemana lagi hari ini? Tiba-tiba aku Habis sakit kepala. Kenapa? Karena guru kita udah datang. Parah. Bentar lagi ya. Beliau akan memberikan Parah. pelajaran-pelajaran yang bikin pusing. Hey, bukan pelajaran yang bikin pusing. Apa dong? Pelajaran yang menampar bolak-balik 36 kali lipat. Makanya pusing kan jadinya ditampar. Apa udah self reward? What is your last self reward that you purchased? Member gym. Setahun? Dan gak dipakai lagi. Setahun Kak. Gila komitmen hebat. Aku juga habis ini PO merch. Yang tadi baru dibilang. Bukan. Oh bukan, Ada lebih mahal another dong brand. pastinya. Udah lu import. Gak bisa dong. Kita
bayar gym doang bisa langsung ke Karga, nggak bisa. Sama dengan nonton Detik Sore doang, dengerin kuliah 3 SKS-nya Pak Firman bisa langsung jago ngatur duitnya. Nggak bisa, makanya harus nonton lagi terus-terusan. Abis Iya, ini kita akan betul. ngobrol bareng. Tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Pusing. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kita akan langsung fokuskan kekuatan kita, ya kan? Dan kemudian kita juga harus siapkan mental gitu. Karena biasanya berjumpa dengan Sosok seorang yang satu mentor ini. satu ini tuh pulang tuh kadang-kadang kayak babak belur gitu. Pipi merah ya, kena Pipi tampar. merah. Oh, salah. Pipi merah, manapun Dan merah. katanya hari ini punya banyak surprise untuk kita, Kak Edo. Apa katanya ya. iya? Makanya kita sapa dulu. Ada Firman Marihot hari ini. Iya. Yang juga hadir kembali. Welcome back Pak Firman. Mas Edo. Pak Firman, Ya. apakah Anda siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita? Oh, Pak Firman Boleh punten agak mic-nya. maju lagi. Iya. Nah, sip. Jadi kita tuh punya pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, Pak. Ya. Pak Firman harus menjawab ini dengan cepat dan Oke. taktis. Us. Waduh. Pak Firman lebih takut gagal atau stagnan? Stagnan. Oke. Menurut Pak Firman udah jadi versi terbaik dari Pak Firman sekarang belum? Belum. Apa momen paling plot twist dalam hidup Pak Firman sejauh ini? Apa ya? That's quite deep. iya sih. Susah dijawab. Ya kan, Pak? Terakhir Pak, Ya. kalau Bapak bisa kasih nasihat ke diri sendiri yang 10 tahun lebih muda dari saat ini, Bapak bakal bilang apa? Bilang jangan buang-buang waktu. Hmm. Lebih pergunakan waktu lebih baik lagi. Raka tang, jangan buang-buang waktu ya. Langsung jadi quote yang Iya. backgroundnya sunset gitu ya. Karena waktu adalah uang ya Pak. Betul. Kalau Dan waktu buang-buang nggak bisa balik lagi. Dan waktu nggak bisa Iya, balik iya, lagi. Betul. Kalau buang-buang waktu berarti buang-buang uang. Betul. Terima kasih Pak, baru di awal udah nampar. Buang-buang waktu artinya adalah buang-buang uang. Iya, Boleh iya. tolong nanti dibikin Itu dalam potongan sekali loh. Nah, kalau yang mau dijadiin potongan TikTok tuh yang gitu dong. Bukan yang ramah-ramah. Jadi kita punya tuh bahan TikTok ya dipotong-potong tuh tadi ya. Kita hari ini mau membahas soal berani beda, berani cuan gitu. Jadi sebenarnya juga nggak apa-apa punya cara yang sedikit berbeda dengan Menjadi orang umum. yang melawan arus gitu. Iya, ya. iya. gitu untuk cuan. Kelihatan sih Pak Firman ngelawan arus banget. Sampai hilang rambutnya semuanya. Parah lu. Orang botak tuh ini tahu punya benefit Iya, efisiensi waktu. efisiensi sampo juga. Oh. Lebih irit ya. Lebih irit. Irit. Mandi juga jadinya lebih cepet kan Oh Pak? iya. Iya. Lalu Ini nggak perlu AC, dingin. betul. Tapi kalau misalnya ke tempat-tempat yang dingin bersalju gitu-gitu Pak, orang Oh iya. yang nggak punya rambut tuh lebih rentan terhadap hipotermia memang. Betul sekali. Betul sekali. Dan gampang masuk angin nggak Pak jadinya Pak? Hah? Bapak? Sangat. Oh ya? Makanya saya kalau misalnya Nggak di apa-apa, apartemen ya. Makanya saya bawa topi nih. Oh. Ya, bawa topi. Lalu kalau misalnya di apartemen juga gitu kan. Heeh. Nah, saya mungkin nggak pakai AC. Oh, AC-nya di ruang tengah. iya. Nah, pintu kamar dibuka. Oh iya iya. Oh. Hemat juga ya. Kadang-kadang AC di lobi, Bapak di lantai 15. Agak berlebihan kalau itu. Atau saya di luar. Memangnya ini bisa mengeluarkan dingin. Enggak Yang jadi dong. masalah kalau sama anak tuh yang suka dingin gitu kan. Oh iya Nah, benar. satu kamar tuh itu biasanya Antara problem. memilih diri sendiri atau anak Sayang Pak, ya. keluarga. Betul. Pak, ini ada yang dimaksud dengan strategi contrarian atau Ya. melawan arus atau tidak seperti umum gitu. Ya. Emang ada yang disebut dengan strategi yang di luar Nurul gitu dalam berinvestasi. Ya. Karena memang kenapa topik ini diangkat karena sekaligus ini pelajaran ya. Pelajaran bahwa banyak anak-anak sekarang mereka berinvestasi itu karena FOMO. Ya, nah, banyak ya Pak? Banyak ya mereka karena FOMO, lalu mereka misalnya investasi saham atau misalnya beli atau investasi ikut-ikutan. Yang paling contoh yang kita lihat banyak kan misalnya ketika saham naik mereka ikutan naik, beli. Ya, ketika saham turun mereka panik, mereka jual. Mas naik beli. Nah, betul sekali. Ya, tadi saya barusan dari satu mall tuh di daerah Kelapa Gading. Beli Mas Pak? Enggak. Saya perhatiin
ini kok antri emasnya tetap Oh panjang iya, gitu masih loh. antri sampai hari ini Pak? Masih antri sampai sekarang. Padahal udah 2 juta sekarang ya? Nah, betul. Nah, saya lihat ini sesuatu yang sebenarnya kurang baik kalau seandainya kita investasi hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, kita perlu belajar ada yang namanya kontrarian, ya. Ibaratnya sebenarnya Warren Buffett juga mengajarkan ini. Dia bilang gini, ketika semua orang serakah, ya, dia menjual. Oke. Nah, ketika semua orang panik atau khawatir, dia beli saham. Nah, ini sebenarnya kontrarian. Dan kita bisa lihat seperti kemarin Amerika pasarnya crash, itu salah satu yang tetap untung itu Warren Buffett. Jadi ketika orang panik, dia malah dia ambil posisi. Dia kayaknya cenayang deh Pak. Nah, bisa jadi cenayang. Kenapa cuma Ya. dia yang berhasil? Nah, Selalu dia yang Selamat, berhasil. Betul. Selamat. Karena sebenarnya Ada rumusnya? ada rumusnya Oh untuk ya? menjadi seorang kontrarian. Karena sebenarnya kalau kita mau berinvestasi, kita mesti tahu keputusan yang paling penting kan keputusan kita beli, keputusan kita jual. Iya. Nah, kebanyakan sekarang justru orang investasi itu ikut-ikutan. Jadi ketika orang beli, orang ikutan beli. Ya, ketika orang jual, ikutan jual. Nah, sementara kalau misalnya kita punya caranya, punya skillnya, ketika orang misalnya beli, ya, nah di situ kita menjual tuh. Nah, ketika orang menjual, kita membeli. Nah, kita ambil contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita lihat, mungkin orang masih bertanya tentang saham-saham big cap misalnya. Yang mereka bilang, wah ini masih kemana ya? Turun lagi nggak ya? Turun lagi nggak ya? Nah, sebagian mungkin yang nggak punya dasar, mereka khawatir dan mereka ikutan jual. Tetapi kalau sebagian orang yang misalnya dia tahu ini sebenarnya peluang, ya ketika orang jual, dia malah beli. Ya, kita ambil contoh misalnya kemarin waktu yang masalah perang dagang. Waktu kita dihajar ya sampai IHSG-nya turun dalam seperti itu. Kita lihat banyak orang yang cuan sekarang. Ya. Nah, tinggal yang menjadi kunci adalah ngerti nggak nih bagaimana menjadi seorang kontrarian. Jadi kontrarian itu sekali lagi dia bukan karena FOMO, bukan karena ikut-ikutan, tapi ada dasar mengapa dia membeli seperti itu. Intinya adalah belajar dulu sebelum Pasti. Betul. berinvestasi ya. Betul. Betul. Karena saya percaya di setiap krisis itu akan memunculkan orang kaya baru. Betul. Dan orang kaya baru ini cenderung yang suku kontrarian tadi Pak ya. Betul. Pak Firman salah satunya. Ya, sepertinya ya. Jadi Pak kalau misalnya maksudnya ketika kita berusaha untuk beda gitu dari yang lain dalam investasi ini dibekali dengan ilmu itu, apakah selalu sama atau ada terms and conditions apa yang mesti kita perhatikan? Ya, umumnya umumnya kan harga itu kan digerakkan dengan yang namanya volume ya. Kalau kita tahu hukum ekonomi ya, supply demand ya. Ketika banyak yang minta dibanding penawarannya harganya naik. Ketika banyak yang lepas ya itu harganya turun. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kita tahu nggak bahwa sebenarnya di saat pasar yang lagi seperti misalnya seperti itu, sebenarnya ada satu peluang untuk kita justru mengambil posisi untuk kita mengambil kesempatan lebih dini, lebih awal. Nah kita masih tahu bahwa market itu dia ada siklusnya ya. Nah sering sekali kebalikan nih. Ya, jadi ketika yang pemodal besar, ketika misalnya harganya misalnya turun, itu yang retail itu pada ketakutan mereka lihat nih, ini akan turun terus nih, dasarnya belum kelihatan nih, mereka akan bantu jual. Tetapi bagi yang pinter, nah biasanya orang pinter tuh juga punya modal juga tuh. Nah kalau dia nggak pinter, gimana dia punya modal besar? Bagaimana dia punya kapital yang besar? Nah dia ketika pasar lagi turun di mana retail itu pada umumnya menjual karena panik atau karena FOMO, mereka lagi akumulasi tuh. Nah ketika harga sahamnya lagi naik, nah persoalannya yang retail FOMO nih, takut harganya mereka ketinggalan nih, takut nggak cuan nih, mereka beli. Sementara mereka yang udah beli di awal, mereka ada istilah di saham tuh lagi distribusi. Ya, mereka lagi lepas sahamnya pelan-pelan tuh untuk mereka realisasi keuntungan. Nah, karena kalau dia lepasi langsung buk seperti itu, pasar kan turun. Kaget, ya. Nah, jadi caranya gimana? Dia distribusi, dia lepas pelan-pelan. Ketika dia lepas, yang retail ini naik terus. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka beli di pucuk, alami kerugian. Nah, itu sebabnya kita juga perlu paham aliran kontrarian ini. Ibaratnya, jangan ikutan FOMO, jangan ikutan panik. Nah, justru kita bisa melihat di saat panik ada peluang nggak? Nah, di saat orang lagi euforia, hati-hati.
jangan-jangan nanti saya akan kejebak di atas. Nah, seperti itu. Oke. Nyangkut ya. Nyangkut, Iya. betul. Istilahnya nyangkut. Iya, iya. Karena kalau nyangkul di sawah. Itu sering terjadi juga. Makanya sebetulnya pasti banyak juga dong yang harus dipertimbangkan ketika ingin menerapkan si strategi kontrarian ini gitu. Karena memang nggak mudah gitu rasa untuk melawan kefomoan yang ada Iya. gitu. Atau mungkin juga karena keterbatasan ilmu gitu ya, atau keterbatasan pengetahuan juga akhirnya jadi kayak ya nggak apa-apa, if I go down with 1 juta orang lainnya gitu. Iya, You iya. jump, I jump. Iya gitu. Ya, jadi kontrarian itu bukan hanya asal sekedar beda. Iya. Jadi orang ke utara, dia ke selatan. Bukan hanya sekedar itu. Oke. Tetapi yang mendasari adalah mengapa dia berperilaku berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, seperti yang kita bahas bahwa sebenarnya kebanyakan seorang investor, mereka membeli itu karena FOMO. Harga naik, wah takut gua ketinggalan nih, dia beli gitu ya. Harga turun, wah takut nanti turun makin dalam nih, dia jual. Nah, padahal kontrarian itu ketika harganya murah, ketika orang pada panik, nah dia ambil posisi, ketika orang pada membeli, dia pada menjual. Karena dia udah punya posisi duluan, dia udah masuk duluan. Nah, karena kalau kita investasikan yang paling penting itu buy and sell-nya ya. Iya. Kapan kita beli, kapan kita jual. Ambil contoh misalnya kalau saya tanya pendapatnya terkait emas. Ya, yang sampai sekarang antriannya masih Mengular. Panjang. masih panjang. Kalau menurut saya itu karena panik. Hmm. Kalau Panik mau lihat buying. dalam jangka pendek, kita belum hitung berapa pajaknya. Iya. Jangan lupa yang tertera di media, harga emas itu adalah harga di saat kita beli. Betul. poin Harga pas jualnya jual. nggak di Buybacknya situ ya. loh. Ibaratnya apa? Kalau saya beli ikut-ikutan nih, di saat misalnya saya butuh duit atau misalnya saya jual emas itu yang ada malah saya rugi loh. Iya. Rugi antara selisih harga beli dan harga jual. Belum dipotong pajak. Iya. Nah, tetapi kalau kita misalnya mindsetnya adalah untuk lindung nilai, untuk jangka panjang, itu Boleh. betul. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, nah kita mesti lihat dulu, jangan-jangan itu udah kemahalan. Dan Pak seperti Firman itu. sanksi, mayoritas dari teman-teman yang beli emas saat ini menggunakan skema jangka panjang gitu. Sanksi. Iya, sanksi. Menurut saya kebanyakan mungkin karena lihat, wah ini banyak ya orang antri emas ya, ikutan beli. Oh gitu. Nah, tapi kalau memang dia dasarnya untuk lindung nilai, untuk jangka panjang, saya setuju. Ya, Seperti ya, itu. ya. Oke. Memang ada waktunya, dan termasuk juga antar instrumen juga ada kesempatan-kesempatannya. Mungkin pada saat ini instrumen investasinya misalnya di emasnya bukan jadi yang paling tepat, tapi mungkin ini artinya memberikan kesempatan untuk instrumen lainnya gitu ya Pak Betul, ya. betul. Karena kita lihat justru sebenarnya saham-saham yang ada sekarang, ya terutama beberapa yang saham-saham fundamental bagus, ini udah murah banget. Ya, di mana kita bisa mencari dividen yield yang misalnya di atas 10%. Ya. Ya, saham-saham misalnya perbankan yang top 5. Itu sekarang dividen yieldnya udah di atas 10%. Iya. Ya, nah, Beli sekarang. Nah, beli sekarang gitu ya. Nah, tapi kan masih ada yang takut. Nah, kalau dia untuk trading, bolehlah. Iya. Ya, dilihat masih ada. Kita nggak tahu nih perang dagang nih sampai kapan nih ya. Iya. Antara Amerika dan Cina berbalas-balasannya Sampai sampai tahun kapan selesai nih. kayaknya, Pak. Nah, ya. Pak, lumayan Mbak, bukannya dia baru banget Iya, nih 4 ya. tahun ya. Aduh. Ya, 4 Aduh. tahun. Mm-mm. Jadi mendingan beli saham ya daripada emas sekarang ya. Kalau mau- menurut saya ada banyak saat ini saham-saham yang murah banget ya secara valuasi. termasuk Big Banks tadi. Termasuk Big Banks tadi. Gitu. Kenapa orang beli emas ya? Kan mahal. Iya kan mau nikah. Belum, nggak semuanya mau menikah kan yang Ya beli emas kan sekarang. tahu kan. Kalau nikah untuk itu Mahar, mahar, iya. oke. Tapi kalau misalnya dia mau beli emas tujuannya untuk nanti Nabung nikah. menabung nikah, hati-hati. Hati-hati, Iya. apalagi beli emas dengan tujuan untuk anak sekolah 2 tahun lagi misalnya, belum tentu balik modal ya Pak. Betul, betul. Ataupun kalau balik modal tipis banget gitu. Betul. Sayang. Iya. Mendingan beli saham. Nah, Tapi tetap dengan knowledge ya Pak ya. tetap knowledge, tetap knowledge. Nggak cuma itu tadi kayak yang dibilang Pak Firman bahwa biar beda orang-orang antri beli emas, gue beli saham aja. Kan kata Iya. Pak Firman pokoknya harus kontra.
Betul. Jadi ini tuh strategi kontrarian, bukan pick me. Nah, Yang penting beda ya. Yang penting beda. Iya. Apa cuma gue? Enggak, kayak gitu ya. Apa Pak tips-tips yang mungkin bisa diimplementasi sama Detikers juga yang oke ini saatnya untuk melihat atau memandang sesuatu dari kacamata yang berbeda. Kapan harus kontra, kapan harus bisa Lihat sama gitu sama Oke. yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya yang pertama dia harus punya dulu pemahaman tentang investasi. Ya, kalau dia investasi di saham, dia mesti tahu tentang saham itu apa, risikonya apa. Nah, jadi dia mesti tahu itu dulu. Nah, kalau misalnya dia ini misalnya di properti, ya sama, dia harus tahu seperti itu juga. Nah, kita ambil contoh misalnya kita bicara misalnya seperti yang saham tadi ya. Nah, menurut saya untuk supaya mereka bisa tanda kutip kelihatan berbeda, itu bukan berarti mereka harus beda asal beda, tetapi mereka bisa punya dasar, oh ini sebenarnya udah murah. Orang biar aja dia tetap jual, dia masih menunggu posisi dasarnya belum kelihatan, ya dia mulai misalnya yang pertama misalnya dia mulai buy. Tetapi buy-nya mungkin nggak langsung, tapi misalnya dengan mencicil, Ya. stop demi stop. Tapi ketika dia punya keyakinan nih pasar udah mulai misalnya membaik, nah baru ibaratnya dia bisa lebih banyak. Nah ibaratnya tapi dia udah start lebih awal. Iya. Nah jangan sampai ketika orang udah posisinya menjual, kita malah beli. Nah ini kan konyol. Ya, di saat orang misalnya beli, ya harusnya kita menjual. Di saat misalnya mereka membeli, ya ini dibalik ini. Mereka jual kita beli mereka jual. Nah itu kontrarian. Tetapi dasarnya yang tadi dia punya skill dulu. Lalu yang kedua ya track and adjust. Dia ngikutin berita. Ya, nonton misalnya Bang Edo, Mas Detik Edo, sore, Detik ya, Sore. dengerin podcast Solok Miskin. Apalagi kan misalnya sering mengundang orang tokoh-tokoh yang misalnya memang mereka relate atau bisa dipertanggungjawabkan terkait informasi itu. Detik Finance, nah itu salah satu yang mereka bisa ikutin. Untuk mereka bisa melihat, oh iya bener ya, ini apa yang saya yakini, apa yang saya analisa, itu masih sesuai nih dengan yang tadi saya yakini. Nah baru mereka tetap pada posisi yang tadi berbeda. Tapi kalau misalnya mereka lihat, ini udah saatnya benar nih, sama dengan kebanyakan orang untuk beli. Nah mereka udah punya barang nih, tinggal mereka tambah sedikit demi sedikit. Nah ketika orang jual, ketika mereka beli terus, kita udah punya barang lebih banyak dan kita udah bisa ukur keuntungan saya udah lebih daripada mereka yang mungkin mereka baru mulai, tapi saya udah mulai duluan. Ibaratnya mereka cuannya misalnya 2-3%, kita udah cuan 10%, misalnya seperti itu. Seru. Dan perlu juga diingat investasi itu butuh modal besar yang namanya sabar Pak ya. Betul, sabar. There's no such instant di Gak investasi ada, gitu. Betul, gak sabar. ada, gak ada. Karena kalau instan itu mie doang. Mie doang juga ada prosesnya, tetap harus buka dulu, rebus air dulu gitu. Semuanya tetap harus ada prosesnya juga. Pak Atau Firman sosis. tinggal Tinggal lep. parah nih. Apalagi ya. Pak, hari ini membawa sesuatu yang baru dan segar. Oh. Ini Iya. udah boleh di-spill belum sih atau Udah cuman belum, Pak? bahan ria aja sama kita? Ria dulu. Oh. Tapi nanti Ria, ada di detikan. Oh. Iya dong. Masukin nanti ke detik Kasih lihat dulu. Eh, Lihat, jangan. Jangan. Ini Ya udah, belum boleh dikasih tahu. ini aja nih Nih, belakangnya. nih. Jack Nih. Mania. Mantap. Pokoknya ada kejutan baru lah dari Iya, Pak betul. Firman. Ya. Mungkin Seru. nanti di masa depan kita akan ngelihat Pak Firman dengan modal rambut baru. Bisa jadi itu kejutannya. Atau apa yang lain. Pokoknya yang serba mengejutkan gitu ya Iya, saya. iya. Kelihatannya sih ini rasa jeruk ya kalau dilihat dari packagingnya When ya. life gives you tangerine. Tangerine, Rasa jeruk tangerine. vitamin C ya. Nah, yang membuat menyegarkan. hidup sehat. Betul. Betul, jadi glowing. Jadi glowing. Jadi glowing. Glowing. Pak Firman Mantap, pakai Bu. skincare nggak? Enggak, Enggak Pak. enggak. Terus apa rahasia glowingnya Pak? Rasa glowing ya, jangan Mani. Minimal mandi. Apa Pak tadi Pak? ya istirahat aja yang cukup. Oh tidur cukup. Tidur ya. cukup, lalu olahraga setiap pagi. Bapak olahraganya apa tiap pagi? Jogging, lari, sama jalan. Pace-nya berapa Pak? Ini. Nah ini nih sombong banget. Saya nggak seperti Mas Edo. Iya, Saya hanya atlet. 45 menit, saya jaga 45 menit. Oh, ini Edo ini abis
dia membuat sebuah komitmen yang sangat luar biasa, yaitu adalah daftar member Ya. gym mewah Wih. 1 tahun. Ini gymnya mewah banget, gym yang baru, Hah? 24 Disebarkan di jam seluruh 24 dunia. jam. dan di seluruh dunia. Jadi dia tiba-tiba kayak ke Hungaria, bisa nge-gym di sana, Pak. Oh, banget. mantap. Ini- Bapak mau ada referral code dari saya? Tiba-tiba jadi marketing. Tapi Mas Iya. Edo cocok untuk itu. Untuk Ya. nge-gym. Untuk nge-gym. Ya. Makasih, I take it as a compliment Pak. Anyway. Jadi ini ya fitness Iya. enthusiast gitu atau Tapi penting untuk Influencer. memulai hal-hal baru dalam hidup di Betul. usia-usia yang matang ini ya Pak ya. Betul sekali. Is this your first book? Is Yes. this gonna be your first book? Ya, ya. Seberapa excited untuk ini Pak? Wah, excited banget. Level 1 sampai 10? 9. 9. Karena kalau over excited agak susah juga Pak ya. Karena abis ini ada buku-buku selanjutnya. Nah, itu. Seru. Lalu yang menarik bukan hanya sekedar kasih buku, Mhm. tetapi saya akan meng-coaching bagaimana mereka bisa langsung praktek berinvestasi. mengimplementasikan juga gitu ya. Ya, jadi beli apa-apa buku, saja yang di sini. dapat kelasnya, lalu mereka bahkan di coaching. Ih, seru banget. Semoga segera berjodoh dengan penerbitnya ya, Pak ya. Ya, siap. Ya. Itu biar kita bisa lihat ini, bisa Biar habis itu kita diakses bisa juga. nge-MC acara launching bukunya. Iya dong, ditunggu ya Pak ya. Siap, Maiza. Oke Ya, deh, terima Mas kasih Edo. banyak Pak Firman. Terima kasih Ya, makasih, banyak. makasih. Atas waktu dan kesempatannya. Ya. Formal banget kita. Iya betul. Makasih. Ditunggu kejutan-kejutan lainnya Pak Firman. Siap, Sehat siap. selalu. Banyak, Terima Pak kasih ya. juga buat Detikers yang sudah menemani kita dari jam 3 tadi sampai detik ini. Kita janjinya tadi 5:30 ya. Tapi masih ada 2 menit lagi, ngapain ya kita ya? Tebak-tebakan Pantun. apa ya? Pak Firman doh. Kasih pantun Pak buat kita Pak. Waduh, aku paling nggak bisa nih pantun. Gurindam kalau gitu. Jam 12:30. Ya udah tutup tagline aja kalau gitu ya. Baik, kalau begitu. Detikers kita masih akan kembali lagi besok ya. Dan akan ada yang berbeda nih besok kayaknya ya. Besok ada, lusa ada Bass Boy. Iya. Tapi nggak bareng aku. Ya Bareng aku nge-host dia, bareng. dia. Aku nge-host bareng Bass Boy. Keren. Bass Boy kan juga announcer, penyiar Betul. juga. Gitu. Bapak tahu Bass Boy? Enggak. Bapak bisa nge-rap nggak? Nggak bisa. Mas bisa ngerem nggak? Oke, aku rap. Silakan. Enggak dong. Ya udah kalau gitu besok kita kembali lagi di jam yang sama mulai dari jam 3 sore juga Detikers ya. Dan waktunya sekarang kita untuk pamit dulu. Selamat berhari Selasa menghabiskan hari ini dan salam sehat. Panjang ya. Sama Vira pamit. Justin Timberlake pamit dan seluruh yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok. Cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. Hore, hore. hore-hore.